Kamu itu cuma parasit di sini, bentak ibu mertua menghinaku. Tapi satu kalimat dariku buat dia syok. Kirana merasakan kehangatan yang kontras. Kehangatan itu berasal dari tangan Arka yang menggenggamnya erat, seolah ingin meyakinkan bahwa Kirana kini adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Namun, kehangatan itu berhadapan langsung dengan suhu beku yang dipancarkan dari seisi rumah mewah bergaya klasik modern ini. 3 bulan pernikahan, dan Kirana masih merasa seperti tamu asing yang salah masuk ruangan. Bukan karena perabotan mahal atau lantainya yang mengilap bak cermin, tapi karena kehadiran satu sosok, Bunda Paramita. Bunda Paramita, wanita berusia 55 tahun, adalah matriark keluarga ini. Posturnya selalu tegak, busananya selalu rapi, dan matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia adalah definisi kesempurnaan sosial. Seorang wanita yang menata hidupnya dan hidup orang lain seperti penataan etalase toko perhiasan. Semua harus berkilau, berharga, dan diletakkan pada tempatnya yang sesuai strata. Kirana, yang berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pensiunan guru dan ibunya mengelola butik kecil, jelas tidak masuk dalam kriteria perhiasan yang diidam-idamkan Bunda Paramita. Kamu terlalu memikirkannya, sayang, bisik Arka suatu malam, saat mereka berdua baru saja kembali dari makan malam yang terasa mencekik. Arka, suami Kirana, adalah pria yang hangat, pekerja keras, dan yang paling penting, tulus mencintai Kirana apa adanya. Ia adalah satu-satunya jembatan emas yang menghubungkan Kirana dengan lingkungan barunya yang kejam. Arka adalah direktur muda di perusahaan keluarga, sebuah perusahaan manufaktur yang dirintis mendiang ayahnya. Ibu hanya kaku. Dia tumbuh di lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Kaku atau dingin, Arka? Kirana bertanya balik, tersenyum getir. Aku tidak meminta sambutan karpet merah. Aku hanya ingin diterima sebagai istrimu, sebagai menantu, bukan sebagai proyek sosial. Kirana mengingat kejadian di meja makan sore itu. Sebuah pertarungan sunyi yang hanya dimenangkan oleh tatapan mata Bunda Paramita. Kirana, panggil Bunda Paramita. Suaranya halus namun setajam sembilu. Mereka sedang menyantap sup krim jamur buatan Bei Teti, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi puluhan tahun. Bagaimana proyekmu di komunitas ibu-ibu PKK? Apakah ada perkembangan signifikan? Atau hanya sekadar mengisi waktu luang? Kirana menarik napas. Ia tahu Bunda Paramita tidak benar-benar tertarik pada proyek kerajinan tangan daur ulang yang ia rintis untuk membantu ibu-ibu di sekitar kompleks. Bunda Paramita hanya ingin menekankan bahwa Kirana tidak memiliki pekerjaan resmi yang setara dengan posisi Arka. Ada, Bu, jawab Kirana tenang. Kami baru saja mendapatkan pesanan tas selempang dari sebuah pameran UMKM. Keuntungannya lumayan untuk modal awal mereka. Bunda Paramita meletakkan sendoknya dengan bunyi denting yang berlebihan. Lumayan? Kirana, kita bicara tentang bisnis dengan omzet miliaran di sini. Lumayan, itu setara dengan uang saku cucu-cucu tetangga kita. Coba lihat Arka. Dia selalu bekerja keras dari subuh sampai larut. Dia memimpin ratusan karyawan. Saya harap kamu bisa mengimbangi sedikit, bukan hanya jadi pemanis di sini. Semua orang harus berkontribusi. Arka yang duduk di antara mereka langsung menyela, berusaha meredakan ketegangan. Bu, Kirana sudah banyak membantu di rumah. Dia juga mengurus keperluanku. Itu kontribusi yang besar untukku. Kontribusi seorang istri adalah mendampingi suami dalam segala aspek, potong Bunda Paramita tanpa mengalihkan pandangan dari Kirana. Termasuk dalam status sosial dan finansial. Jangan sampai beban Arka bertambah karena kamu harus ditopang terus-menerus. Bukankah lebih baik kalau kamu mencari pekerjaan yang lebih stabil? Di perusahaan Arka, misalnya, agar kamu bisa langsung melihat seberapa keras anak saya bekerja. Kalimat terakhir itu adalah hantaman. Seolah-olah Kirana dituduh buta terhadap pengorbanan suaminya. Arka menggenggam tangan Kirana di bawah meja, mencoba menyalurkan kekuatan. Terima kasih atas sarannya, Bu, jawab Kirana. Suaranya tetap lembut tapi ada kilatan tak terbaca di matanya. Saya menghargai semua saran Ibu. Saya akan berusaha untuk mengimbangi Arka dengan cara saya sendiri. Dialog itu berakhir dengan Bunda Paramita tersenyum dingin.
Senyum yang tidak sampai ke mata, melainkan hanya berhenti di sudut bibirnya, penuh makna meremehkan. Di kamar, setelah Arka tertidur pulas, Kirana tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu, sindiran Bunda Paramita bukan hanya soal pekerjaan. Itu soal status. Soal harga diri. Kamu itu cuma parasit di sini. Meskipun kata-kata itu belum terucap secara harfiah, Kirana bisa membacanya jelas dalam setiap tatapan sinis sang ibu mertua. Kirana berjalan ke meja rias dan membuka laci kecil. Di dalamnya, tersimpan sebuah map coklat tua. Dokumen itu, selama 3 bulan menikah, ini adalah satu-satunya rahasia yang ia simpan rapat-rapat dari Arka dan Bunda Paramita. Dokumen itu adalah sebuah surat kuasa dan wasiat tertutup, disahkan oleh notaris, yang mencantumkan namanya sebagai penerima amanat atas sejumlah saham perusahaan yang sangat bernilai. Saham yang pernah menjadi milik almarhum ayah Arka. Kirana membolak-balik dokumen itu dengan hati-hati. Di baliknya, ada sebuah catatan tangan yang ditulis oleh mendiang ayah Arka. Untuk Kirana, anakku, simpan ini baik-baik. Ini bukan warisan, tapi tameng. Gunakan hanya jika Ibu Paramita dan bisnis ini dalam bahaya nyata dan tidak ada jalan keluar lain. Ini adalah bukti kepercayaan kami pada kebaikan hatimu. Kirana mendesah. Ayah Arka dan ayahnya adalah sahabat karib sejak kuliah. Jauh sebelum Kirana dan Arka saling mengenal, ayah Arka sudah mengenal Kirana kecil. Ia tahu Kirana adalah sosok yang memegang teguh kejujuran. Titipan ini, yang nilainya jauh melampaui seluruh kekayaan keluarga Kirana, adalah sebuah tanggung jawab yang berat, sebuah pedang Damocles yang tergantung di atas kepalanya. Selama ini, ia berjuang untuk menahan diri tidak menggunakannya, bahkan ketika Bunda Paramita merendahkannya. Ia ingin Bunda Paramita menerima dirinya sebagai Kirana, bukan karena selembar kertas berharga. Tiba-tiba, ponsel Kirana bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dana investasi yang Anda minta untuk disiapkan, sudah siap ditarik. Total RPX, XM, harap konfirmasi tujuan penarikan. Kirana segera menghapus pesan itu, lalu beranjak ke balkon, menjauhi Arka yang terlelap. Ia menelepon balik nomor tersebut dengan suara yang sangat rendah, formal, dan tergesa-gesa. Selamat malam, Tuan. Suara Kirana terdengar berbeda, penuh otoritas. Saya ingin mengonfirmasi permintaan penarikan dana. Tolong jangan tanyakan tujuannya. Tapi saya minta Anda pastikan, dana itu harus siap ditransfer secepatnya, dalam waktu 24 jam. Ini darurat. Di kamar tidur, pintu berderit pelan. Bunda Paramita, yang rupanya belum tidur dan terbiasa mengawasi gerak-gerik Kirana, berdiri di ambang pintu, mendengar samar-samar percakapan terakhir Kirana. Wajahnya yang tegang kini diselimuti kecurigaan yang membara. Keesokan paginya, ketegangan di meja sarapan terasa lebih kental dari biasanya. Bunda Paramita memperhatikan setiap gerak-gerik Kirana, mencari celah. Jadi, Kirana, Bunda Paramita memulai, memainkan garpunya. Urusan penting apa yang membuatmu harus berbicara formal di telepon semalam? Kedengarannya seperti negosiasi bisnis yang sangat mendesak. Tapi anehnya, Arka tidak tahu apa-apa. Arka mengerutkan dahi, menatap Kirana. Ada apa, sayang? Kenapa nggak cerita? Kirana tetap tenang, menyesap tehnya. Hanya urusan pribadi, Arka. Tentang butik ibu di kampung yang butuh modal tambahan. Aku sedang mengurusnya. Kirana berbohong, sebuah kebohongan kecil untuk menutupi rahasia yang jauh lebih besar. Bunda Paramita tertawa sinis. Oh, butik kecil. Saya kira kamu sedang membeli obligasi negara. Tapi, kenapa suaramu seperti seorang CEO yang sedang menutup kesepakatan bernilai jutaan? Jangan-jangan kamu sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dari kami, Kirana. Saya tidak menyembunyikan apa-apa, Bu, jawab Kirana. Suaranya mulai menegang. Saya hanya menjaga privasi urusan keluarga saya. Privasi? Begitu kita menikah dengan keluarga ini, semua adalah transparansi. Nak, Bunda Paramita mencondongkan tubuhnya, matanya menyipit. Terutama jika menyangkut keuangan. Saya sudah bilang, jangan sampai kamu membawa beban atau masalah dari luar ke rumah ini.
Saya tidak mau bisnis Arka terpengaruh oleh urusan remeh-temeh. Arka bangkit berdiri, merasa tidak nyaman dengan atmosfer yang semakin memanas. Bu, cukup. Jangan terlalu menekan Kirana. Aku tidak menekan. Arka, seru Bunda Paramita, nadanya meninggi. Aku hanya realistis. Istrimu ini seolah-olah memiliki rahasia besar di tangannya, padahal dia sendiri tidak punya kontribusi yang jelas untuk keluarga ini. Tiba-tiba, ponsel Arka berdering nyaring, memecah ketegangan. Arka melihat nama si penelepon, wajahnya langsung pucat. Ia mengangkat telepon, dan setelah mendengar beberapa kalimat, tangannya mulai gemetar. Ya Tuhan, tidak mungkin, gumam Arka. Secepat ini. Arka menjatuhkan ponselnya ke meja. Tatapannya kosong. Ada apa? Nak? Siapa yang menelepon? Tanya Bunda Paramita, panik melihat reaksi putranya. Bu, Paman David, kata Arka, suaranya tercekat. Investasi perusahaan kita di proyek properti yang gagal. Lusa ini kita harus membayar ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Mereka sudah mengirim surat peringatan terakhir. Kalau tidak, mereka akan membekukan seluruh aset perusahaan. Kita akan bangkrut, Bu. Bunda Paramita membeku di tempat. Wajahnya yang arogan seketika pias, kehilangan semua warna. Keangkuhannya yang selama ini tegak berdiri bagai tiang, runtuh dalam sekejap. Tidak. Itu tidak mungkin, bisik Bunda Paramita, matanya terbelalak tak percaya. Kita masih punya banyak aset. Jual saja aset itu. Jual. Kenapa harus dibekukan? Aset-aset itu juga dijaminkan di bank. Bu, jawab Arka putus asa. Kita tidak bisa menariknya tanpa izin bank. Kita tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bu, kita benar-benar habis. Bunda Paramita berdiri sempoyongan, memegangi dadanya. Pandangannya beralih dari Arka yang menangis, ke Kirana yang berdiri membisu, memegang map coklat yang tadi malam ia simpan. Dalam benak Bunda Paramita, Kirana yang parasit, itu kini pasti sedang menyeringai puas melihat kehancuran keluarga mereka. Namun, sebelum Bunda Paramita sempat mengeluarkan kata-kata penghinaan terakhirnya, tubuhnya limbung. Ia merasakan sakit luar biasa di dada, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Ia ambruk ke lantai, suaranya hanya berupa rintihan tertahan. Melihat ibu mertuanya ambruk, Kirana menjatuhkan map coklat itu ke meja. Seketika, semua ketegangan dan rasa sakit hatinya menguap, digantikan oleh naluri kemanusiaan dan kepanikan. Kirana berlutut di samping Bunda Paramita. Arka, cepat panggil ambulans. Sekarang, teriak Kirana, mengambil alih situasi. Arka yang syok segera tersadar dan berlari mencari telepon rumah. Kirana memegang tangan Bunda Paramita yang dingin, menepuk pipinya, dan mencoba menenangkan wanita yang baru saja menghinanya habis-habisan itu. Di tengah kekacauan, mata Kirana tak sengaja melihat dokumen di meja yang sempat jatuh. Di sana, tertulis jelas di sampul map itu, surat amanat saham mendiang TN Bramantia, ayah Arka. Inilah krisisnya. Krisis yang mengancam kehancuran finansial dan krisis kesehatan yang mengancam nyawa. Kirana sadar, inilah saatnya. Saatnya ia melepaskan tameng yang ia simpan, seperti yang diminta ayah Arka dalam surat wasiatnya. Krisis besar telah datang. Ia menarik napas panjang, menatap Bunda Paramita yang kesakitan, dan berbisik lirih. Bu, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan ibu dan Arka hancur. Saya punya jalan keluarnya. Kata-kata itu, yang seharusnya didengar Bunda Paramita sebagai penolong, justru terdengar seperti ancaman olehnya, di tengah rasa sakit dan keputusasaan yang melanda. Ia menduga, ini adalah jebakan terakhir dari menantu yang ia sebut parasit. Ia tidak tahu bahwa selembar kertas yang jatuh di meja itu akan menjadi kunci bagi kehidupan dan kehormatan mereka semua. Detik-detik di mobil ambulans terasa seperti sebuah lorong waktu yang gelap dan menyesakan. Suara sirene meraung, seolah menjadi orkestra kesedihan yang mengiringi Arka dan Kirana yang mendampingi Bunda Paramita. Kirana terus memegang tangan Bunda Paramita yang dingin, sesekali mengelap keringat dingin di dahi wanita itu. Arka, di sisi lain, tampak seperti patung yang rapuh. Wajahnya pias,
Kepalanya dipenuhi badai ganda, ancaman kebangkrutan perusahaan dan kondisi kritis ibunya. Setibanya di rumah sakit, Bunda Paramita segera dilarikan ke UGD. Kirana sigap membantu perawat dan memberikan informasi dasar. Sementara Arka masih termenung di sudut, mencoba menelan fakta pahit yang baru saja menghantamnya. Kirana tahu, ini bukan saatnya menuntut kejelasan atau menyuarakan rahasia. Prioritasnya adalah nyawa. Setelah Bunda Paramita dipindahkan ke ruang perawatan intensif dan kondisinya sedikit stabil, barulah Kirana mendekati Arka. "Arka, duduklah. Kamu harus minum," kata Kirana, menyodorkan sebotol air mineral. Arka mendongak. Matanya merah, bengkak, seperti danau yang baru saja dilewati badai besar. "Bagaimana mungkin, Kirana? 20 miliar dalam 2 hari. Itu uang yang sangat besar. Ayah meninggalkan bisnis yang stabil, bagaimana bisa hancur secepat ini?" "Ayahmu bekerja keras, Arka, tapi setiap bisnis punya risiko masa lalu," jawab Kirana lembut, mengusap punggung suaminya. "Jangan menyalahkan ayah sekarang. Fokus kita harus pada Bunda. Dan masalah perusahaan itu." Arka memegang tangan Kirana erat-erat. "Aku tahu kamu mendengar percakapan teleponku tadi malam, tentang butik ibumu," katanya, matanya mencari kejujuran di mata Kirana. "Apa benar itu hanya tentang butik?" Kirana menarik napas. Ia tidak bisa sepenuhnya jujur tentang surat wasiat itu sekarang, bukan di tengah kekacauan ini, terutama setelah Bunda Paramita mendengar samar-samar percakapan teleponnya semalam. Membuka rahasia itu sekarang hanya akan menambah beban pikiran Arka dan memicu kecurigaan baru. Kirana harus mengulur waktu sampai ia bisa menggunakan dana itu dan membuktikan pengorbanannya. "Arka, percayalah padaku. Ada banyak hal yang terjadi, tapi saat ini, hal itu bisa menunggu," Kirana berujar, memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. "Yang penting, aku sudah berjuang semampuku, seperti yang ibu minta. Aku sudah mengusahakan sumber dana darurat, dan aku akan mengurusnya." "Sumber dana darurat? Dari mana?" tanya Arka, kebingungan. Kirana tersenyum. Senyum yang penuh misteri sekaligus janji. "Aku bilang, itu urusan pribadi. Bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak semua hal harus dibuka sebelum waktunya?" Jawaban Kirana, yang seharusnya menenangkan, justru seperti percikan api yang menyalakan sumbu kecurigaan Arka. Di satu sisi, Arka percaya pada istrinya. Di sisi lain, ia melihat Kirana, yang ia tahu hidup sederhana, tiba-tiba bicara tentang sumber dana darurat untuk masalah puluhan miliar. Sementara Kirana dan Arka tegang di koridor rumah sakit, Bunda Paramita, yang sudah sadar dan dipindahkan ke ruang rawat VVIP, mengalami konflik batin yang lebih berat dari rasa sakit fisiknya. Ia ingat dengan jelas betapa Kirana memeluknya dan berbisik janji untuk menyelamatkan mereka. Janji itu, bagi Bunda Paramita, terasa pahit. Jebakan apa lagi ini? Batinnya. Dia pasti tahu tentang kebangkrutan ini dan memanfaatkan momen ambrukku. Dia mau merampas sisa-sisa yang kami miliki. Perasaan sinis dan superioritas yang sudah mendarah daging dalam dirinya enggan mengakui bahwa Kirana, si menantu yang ia anggap parasit, mungkin adalah satu-satunya harapan. Saat Arka dan Kirana kembali ke kamar rawat, Bunda Paramita langsung menatap Kirana. Pandangannya tajam seperti mata elang yang mengamati mangsanya. "Kau kembali," Bunda Paramita berbisik. Suaranya lemah namun penuh venom. "Iya, Bu. Dokter bilang ibu harus banyak istirahat. Jantung ibu melemah karena stres berat," kata Kirana sambil merapikan selimut Bunda Paramita. Bunda Paramita menepis tangan Kirana dengan sisa tenaganya. "Jangan sentuh saya. Katakan padaku, apa maumu?" Arka terkejut. "Bu, kenapa bicara begitu?" "Diam, Arka. Ini urusanku dengan istrimu." Bunda Paramita memandang Kirana. "Aku dengar samar-samar pembicaraanmu di telepon semalam. Penarikan dana segera, darurat. Dan aku dengar kau janji pada Arka punya sumber dana darurat. Dari mana? Uang simpananmu dari hasil jualan tas daur ulang itu? Jangan bodoh. 20 miliar. Siapa kamu sebenarnya?"
Apa yang kamu rencanakan? Pertanyaan Bunda Paramita adalah sambaran petir. Arka menatap Kirana, mendesak jawaban. Bu, saya hanya mencoba membantu, jawab Kirana, mempertahankan ketenangannya meskipun hatinya berdenyut sakit. Saya tidak merencanakan apa-apa. Saya hanya berusaha memenuhi janji saya untuk selalu mendampingi Arka. Omong kosong, bentak Bunda Paramita, suaranya meninggi. Perawat buru-buru masuk karena mendengar keributan itu. Kamu pasti tahu tentang kondisi perusahaan ayah Arka. Jangan-jangan kamu yang sengaja membocorkan informasi itu pada pihak luar. Aku sudah curiga sejak lama. Kamu selalu menelepon secara rahasia, menyimpan dokumen di laci. Kamu mau menghancurkan kami. Kirana merasakan tuduhan itu seperti belati yang menusuknya bertubi-tubi. Arka segera memeluk Kirana, mencoba melindunginya dari amukan ibunya. Bu, jangan bicara sembarangan. Kirana tidak mungkin sejahat itu, seru Arka. Kamu terlalu buta karena cinta, Arka, balas Bunda Paramita. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang penuh amarah. Ayahmu menaruh saham atas nama siapa, Arka? Atas nama istrinya? Atas namamu? Tidak. Dia menaruhnya di nama orang lain. Saham itu yang hilang, Arka. Saham itu yang membuat aset kita tidak liquid saat ini. Dan sekarang, istrimu, yang latar belakangnya tidak jelas, tiba-tiba punya dana miliaran. Itu tidak masuk akal. Kirana tercekat. Ternyata, Bunda Paramita sudah lama tahu tentang hilangnya saham yang ditaruh ayah Arka atas nama orang lain. Meskipun ia tidak tahu bahwa orang itu adalah Kirana. Kecurigaan Bunda Paramita bukan hanya soal uang, tapi soal warisan dan kepercayaan. Kirana melihat perawat yang memberi isyarat agar mereka menenangkan diri dan meninggalkan ruangan. Kirana mengangguk. Baik, Bu. Saya akan pergi, kata Kirana. Tapi saya akan kembali. Dan saat saya kembali, saya akan membawa solusi untuk masalah perusahaan ini. Saya akan membuktikan bahwa saya bukan parasit, Bu. Saya adalah penyelamat. Kirana meninggalkan ruangan bersama Arka, meninggalkan Bunda Paramita yang terpaku dalam keheningan yang mencekam. Amarahnya bercampur dengan benih ketakutan dan kebingungan. Di luar kamar rawat, Arka melepaskan pelukannya. Wajahnya dipenuhi pertanyaan tak terjawab. Kirana, jelaskan padaku. Ibu bicara soal saham yang hilang, soal ayah menitipkan warisan pada orang lain. Apa hubungannya denganmu? Apa yang kamu sembunyikan? Desak Arka, suaranya berubah berat. Ia kini tidak hanya putus asa, tapi juga merasa dikhianati. Kirana tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan butik. Kebangkrutan sudah di depan mata, dan nyawa Bunda Paramita terancam. Ia harus segera bertindak, dan bertindak berarti membuka pintu rahasia itu sedikit. Arka, percayalah, itu warisan yang ayahmu titipkan pada seseorang yang sangat ayahmu percayai. Kirana memulai, berusaha mencari kata-kata yang tidak menyinggung surat wasiat itu secara langsung. Orang itu adalah kerabat jauh yang ayah kenal sejak lama. Aku tidak bisa memberitahu siapa dia, karena orang itu memegang janjinya pada ayahmu untuk merahasiakannya sampai saat terdesak. Dan kenapa kamu yang mengurus penarikan dananya? Tuntut Arka. Kirana menarik napas dalam-dalam. Karena orang itu memintaku yang mengurus. Mereka tahu kondisiku di sini. Bagaimana ibu selalu menganggapku rendah. Mereka ingin aku yang menjadi perantara. Mereka mau aku yang menjadi wajah di balik solusi ini. Mereka ingin ibu melihat bahwa bahkan orang kecil yang ibu hina pun bisa jadi penyelamat keluarga ini. Penjelasan itu terasa seperti pil pahit yang harus ditelan Arka. Ia melihat tekad di mata Kirana, tetapi keraguan tetap menggelayuti hatinya. Jadi, kamu benar-benar punya uangnya? Tanya Arka, suaranya ragu. 20 miliar, Kirana? Untuk menutupi kerugian perusahaan. Uangnya sudah siap ditarik. Totalnya bahkan lebih dari itu, jawab Kirana tegas. Tapi, ada syaratnya. Syarat apa? Syarat dari pemilik dana itu,
Kirana berbohong lagi. Syarat itu sebenarnya adalah syarat yang Kirana tetapkan untuk dirinya sendiri. Mereka ingin memastikan dana ini benar-benar digunakan untuk melunasi utang perusahaan dan memulihkan nama baik, bukan untuk hal lain. Dan mereka ingin aku yang mengawasinya langsung. Mereka ingin aku yang mengurus penarikan, pemindahan, dan negosiasi. Arka, kamu harus memberiku akses penuh ke semua data keuangan perusahaan saat ini, untuk 1 kali transaksi ini. Arka memandang Kirana. Di satu sisi, ia melihat kesempatan untuk menyelamatkan ibunya dan bisnis keluarga. Di sisi lain, ia melihat istrinya sendiri, yang selalu ia cintai karena kesederhanaannya, kini bertindak sebagai negosiator kelas kakap yang menuntut akses penuh. Rasa tidak nyaman itu bercampur dengan keputusasaan. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Kirana, Arka mengakui, air matanya menetes. Ibu menuduhmu parasit. Kamu tiba-tiba muncul dengan dana penyelamat dari kerabat misterius. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Arka, lihat aku. Kirana memegang kedua pipi suaminya, memaksa Arka menatap matanya. Aku mencintaimu, dan aku mencintai ayahmu. Aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan kalian. Biarkan aku menyelesaikan ini dalam 24 jam ke depan. Setelah semua beres, aku akan jelaskan segalanya. Saat ini, yang penting adalah perusahaan selamat dan ibu bisa fokus pada penyembuhan. Kamu mau janji padaku? Arka menghela napas panjang, sebuah tarikan napas penuh kepasrahan. Ia tidak punya pilihan. Baik, aku janji. Tapi jangan pernah membuatku menunggu terlalu lama. Jika kamu berbohong, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, janji Kirana. Dengan janji dan kecurigaan yang membara, Kirana bergegas meninggalkan rumah sakit. Ia harus segera menemui Tuan Hadi, notaris kepercayaannya, untuk memulai proses penarikan dana dari rekening amanat ayah Arka. Ia harus mengambil risiko terbesar, menggunakan aset yang dititipkan kepadanya, dan pada saat yang sama, ia harus melawan kecurigaan yang membakar dari Bunda Paramita dan Arka. Tekanan kini ada di pundak Kirana, seorang wanita yang di mata ibu mertuanya adalah parasit, tetapi yang kini membawa kunci keselamatan seluruh keluarga. Kota metropolitan yang berdenyut tak pernah tidur menjadi latar bisu bagi perjuangan Kirana. Setelah meninggalkan Arka di rumah sakit dengan janji yang menggantung di udara, Kirana langsung menuju kantor notaris langganan mendiang ayah Arka, Tuan Hadi. Tekanan waktu mencekiknya seperti jerat tali, ditambah beban moral yang terasa seberat meteor. Ia harus segera mencairkan dana amanat itu, dana yang ia jaga sebagai rahasia suci. Kirana bertemu dengan Tuan Hadi, seorang pria tua yang bijaksana dan loyal kepada keluarga Bramantya, nama keluarga Arka. Tuan Hadi sudah mengetahui sejarah di balik dokumen itu, dan mengerti betapa besarnya pengorbanan yang diminta dari Kirana. Nona Kirana, saya harap Anda benar-benar yakin dengan langkah ini, ujar Tuan Hadi, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus saat mereka duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku. Ini adalah benteng terakhir yang Tuan Bramantya tinggalkan. Melepaskannya berarti membuang tameng Anda sendiri. Kirana memegang erat map coklat di pangkuannya. Saya tidak punya pilihan, Tuan Hadi. Ayah Arka menitipkan ini untuk kondisi darurat nyata. Nyawa Bunda Paramita terancam, dan perusahaan Arka diambang kehancuran total. Bukankah ini sudah lebih dari sekadar darurat? Tuan Hadi mengangguk perlahan. Ya, memang. Tuan Bramantya mempercayakan ini pada Anda, bukan karena uang, tapi karena hati Anda. Beliau tahu, hanya Anda yang akan rela melepaskannya tanpa pamrih. Bukan demi kekayaan, melainkan demi cinta pada putranya. Proses pencairan dana miliaran itu memakan waktu berjam-jam, melibatkan birokrasi bank yang rumit dan persetujuan legal dari Tuan Hadi. Di tengah proses yang menegangkan itu, ponsel Kirana terus bergetar. Arka mengirim pesan berisi pertanyaan mendesak tentang perkembangan dana darurat itu. Namun, Bunda Paramita jugalah yang mengirim serangkaian pesan yang membuat Kirana terhenyak. Bunda Paramita,
Kau di mana? Kau pikir aku sebodoh itu? Kau pasti kabur dengan semua rahasia busukmu. Kau pasti menjual informasi tentang kebangkrutan kami kepada pesaing. Bunda Paramita, aku sudah bilang, kamu itu hanya beban. Dasar pengkhianat. Setiap pesan itu seperti anak panah beracun yang menancap di ulu hati Kirana. Namun, ia tidak membalas. Ia tahu, kata-kata yang terlontar saat emosi memuncak adalah kabut tebal yang menutupi kebenaran. Ia harus menunggu, membiarkan kebencian itu mencapai klimaksnya sebelum ia bisa menyajikan bukti. Tepat sebelum tengah malam, Kirana berhasil menyelesaikan semua administrasi. Dana telah siap ditransfer ke rekening penampungan yang dibuat atas nama perusahaan untuk melunasi utang. Kirana kembali ke rumah sakit, membawa dokumen transfer yang telah disahkan dan disumpah oleh notaris, seberat beban pengorbanan di punggungnya. Arka menyambut Kirana di koridor dengan wajah yang sama tegangnya, tetapi kini diselimuti sedikit harapan yang rapuh. Kirana, bagaimana? Aku sudah gila seharian ini, Arka berbisik, memeluk Kirana erat-erat. Kondisi ibu stabil, tapi dokter bilang beliau butuh operasi segera. Dan surat dari pengadilan tentang penyitaan sudah sampai. Kita benar-benar di ujung jurang. Semuanya sudah beres, Arka, jawab Kirana, menghela napas lega. Uang untuk melunasi utang perusahaan sudah siap di rekening penampungan. Kita bisa melunasi utang lusa pagi. Kita selamat. Setidaknya, dari kebangkrutan. Arka memandang Kirana, matanya berkaca-kaca. Kirana, kamu melakukan ini untukku? Bagaimana bisa? Dari mana uang sebanyak itu? Kita akan bahas itu nanti, Arka. Sekarang, kita harus bicara dengan ibu, kata Kirana, menghindari tatapan Arka yang penuh tanya. Ia tahu, Bunda Paramita sedang menunggu momen ini. Momen di mana ia bisa melancarkan serangan terakhirnya sebelum Kirana berhasil menyelamatkan mereka. Mereka memasuki kamar rawat Bunda Paramita. Bau antiseptik dan hawa dingin langsung menyambut mereka. Bunda Paramita terbaring di ranjang. Wajahnya terlihat lelah namun matanya menyala penuh amarah dan tuduhan yang tak beralasan. Lihat, si pahlawan sudah datang, sindir Bunda Paramita dengan suara serak. Aku tahu kau kembali untuk meminta imbalan. Apa maumu? Rumah ini? Posisi di perusahaan? Katakan saja, jangan bertele-tele. Kirana mengambil kursi dan duduk di samping ranjang. Arka berdiri di belakang Kirana, merasa malu dengan sikap ibunya. Bu, saya tidak butuh apa-apa, jawab Kirana, suaranya tenang, seperti permukaan danau yang belum tersentuh riak. Saya datang untuk memberikan solusi. Saya sudah mendapatkan dananya. Utang perusahaan bisa dilunasi. Oh ya. Bunda Paramita mengangkat alisnya, sinisme merayap di wajahnya. Dan kau mengharapkan kami berterima kasih? Kau pikir kami bodoh, Kirana? Kamu tiba-tiba datang membawa uang panas. Kau pasti berkolusi dengan pihak yang ingin menghancurkan kami. Bu. Arka mencoba menyela, tapi Kirana mengangkat tangan, mengisyaratkan Arka untuk diam. Kirana tahu, amarah Bunda Paramita harus dibiarkan mengalir sampai titik penghabisan. Saya tahu ibu tidak percaya, tapi dana itu legal, Bu. Uangnya dari hasil penjualan aset yang dititipkan oleh orang yang sangat ibu kenal. Omong kosong. Orang yang ku kenal tidak ada yang sebodoh itu memberikan uang cuma-cuma padamu. Kau pasti mencuri uang itu. Kau merencanakan ini sejak awal, bukan? Kau pura-pura baik, masuk ke rumah ini, lalu menunggu ayah Arka meninggal. Dan setelah perusahaan goyah, kau muncul sebagai penyelamat palsu. Tuduhan Bunda Paramita semakin liar dan tidak masuk akal. Kirana merasakan tenggorokannya tercekat, air mata sudah diambang pelupuk matanya. Kata-kata Bunda Paramita, yang penuh kebencian dan fitnah, terasa lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik apapun. Ia telah bekerja keras, mempertaruhkan segalanya, hanya untuk mendengar dicap sebagai pencuri dan pengkhianat. Bunda Paramita mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya memancarkan api kemarahan.
Ia mengabaikan selang infus di tangannya, melepaskan semua rasa sakit dan frustrasinya terhadap satu orang yang dianggapnya sumber dari semua masalah. Dengar, Kirana. Aku tidak peduli dari mana uang haram itu berasal. Kamu mungkin berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tapi di mataku, kamu tetaplah. Bunda Paramita berhenti sebentar, mengambil napas dalam-dalam, lalu melepaskan semua racun yang ia simpan. Kamu itu cuma parasit di sini, bentak Bunda Paramita. Suaranya menusuk hingga ke tulang. Bentakan itu menggema di ruangan sunyi, membuat Arka terperanjat mundur. Aku sudah bilang, kamu tidak membawa apa-apa selain beban dan masalah. Kamu merusak keharmonisan keluarga ini, kamu membuat Arka buta, dan sekarang kamu datang dengan uang kotor itu, berharap mendapat pengakuan? Keluar. Keluar dari rumah ini. Aku lebih baik bangkrut daripada harus berhutang budi pada pengkhianat sepertimu. Kata-kata itu menghantam Kirana seperti gelombang tsunami. Ia merasa seluruh kekuatannya terkuras. Setelah semua pengorbanannya, inilah balasan yang ia terima. Arka segera mendekati ibunya. Bu, hentikan. Jangan bicara seperti itu. Kirana sudah mempertaruhkan segalanya untuk kita. Dia mempertaruhkan apa, Arka? Martabatnya? Dia memang tidak punya. Bunda Paramita menyahut dengan nafas terengah-engah. Kirana bangkit berdiri, tubuhnya tegang. Ia menatap Bunda Paramita, bukan dengan kebencian, melainkan dengan sorot mata yang penuh kesedihan mendalam dan ketenangan yang aneh. Semua rasa sakit, penghinaan, dan pengorbanan yang ia simpan selama berbulan-bulan kini memuncak. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia diam, ia akan pergi sebagai parasit selamanya. Ia meraih map coklat yang ia letakkan di nakas, yang isinya adalah dokumen pengesahan penarikan dana amanat saham. Perlahan, ia membuka map itu. Baik, Bu, ucap Kirana. Suaranya bergetar tetapi tegas. Ia mengeluarkan selembar dokumen transfer yang sudah diverifikasi notaris. Ia memperlihatkan angka yang tertera di sana, 22 miliar rupiah. Angka yang jauh melebihi utang perusahaan. Ini adalah bukti transfer, Bu, kata Kirana. Dana ini sudah masuk ke rekening perusahaan. Utang lusa pagi akan lunas. Perusahaan ibu dan Arka selamat. Ia kemudian menatap langsung ke mata Bunda Paramita yang masih dipenuhi amarah. Bunda Paramita menatap angka itu dengan wajah bingung, seolah-olah penglihatannya tertipu. Uang sebanyak itu? Lalu, Kirana mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang ia tahan selama berbulan-bulan. Kalimat yang langsung merobohkan benteng keangkuhan Bunda Paramita, dan membuat Arka terhenyak seolah waktu berhenti berdetak. Bu, uang itu adalah hasil dari penjualan saham yang ayah Arka titipkan di nama saya, jauh sebelum kami menikah. Seketika, ruangan itu sunyi. Keheningan yang memekakan. Wajah Bunda Paramita yang penuh amarah berubah total. Dari merah karena marah, menjadi putih pucat karena terkejut. Matanya melebar, pupilnya membesar. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Saham milik suaminya? Dititipkan kepada Kirana? Sebelum menikah? Mustahil. Bunda Paramita tersentak, mencoba berbicara, tetapi hanya udara yang keluar dari mulutnya. Syok. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena implikasi dari pengakuan itu. Bahwa orang yang selama ini ia sebut parasit adalah pemilik sah dari kunci penyelamat seluruh keluarganya. Udara di kamar rawat Bunda Paramita terasa tebal dan membekukan. Seolah waktu telah berhenti setelah kalimat Kirana menusuk ke relung kesadaran Bunda Paramita. Bunda Paramita terperosok ke bantal. Wajahnya yang pucat kini seperti kanvas kosong yang dilukis ulang oleh rasa syok yang dahsyat. Kata-kata, kamu itu cuma parasit di sini, yang baru saja ia bentakan, kini berbalik menghantamnya ribuan kali lipat. Arka, yang berdiri di belakang Kirana, merasakan lantai di bawah kakinya seolah runtuh. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang tidak bisa ia definisikan. Ada kebingungan, ada keraguan yang mendalam, tetapi yang paling dominan adalah kejutan yang melumpuhkan. Ia mendekat,
memegang lengan Kirana. Suaranya tercekat. "Kirana, apa maksudmu? Saham ayah? Dititipkan di namamu? Kenapa aku tidak pernah tahu?" Arka berbisik, seolah takut suaranya akan memecahkan kristal kebenaran yang baru saja terbentuk. Kirana menoleh ke arah Arka, matanya memancarkan kesedihan yang tak terkira, bercampur dengan kelegaan karena rahasia ini akhirnya terungkap, meski dalam situasi yang paling buruk. Ia kembali duduk, membiarkan dokumen transfer itu tergeletak di nakas sebagai saksi bisu. "Aku minta maaf, Arka. Aku terpaksa menyimpannya," jawab Kirana. Suaranya pelan tapi jelas. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Bunda Paramita, yang masih berusaha mengatur napas, menatap Kirana dengan mata penuh tanya dan penyesalan yang belum terformulasi. "Bu, saya tahu ibu tidak akan percaya." Kirana memulai, bicaranya kini diarahkan sepenuhnya kepada ibu mertuanya, seolah ini adalah pengakuan terakhirnya. "Dulu, bertahun-tahun sebelum saya mengenal Arka, bahkan saat saya masih remaja, ayah Arka dan ayah saya adalah sahabat yang sangat dekat. Ayah Arka, Bapak Bramantya, selalu khawatir dengan gejolak bisnis dan kemungkinan terburuk." Bunda Paramita mencoba menyela. "Gejolak? Suamiku punya asuransi bisnis yang kuat." "Tidak cukup, Bu," potong Kirana dengan tegas. Ayah Arka melihat celah hukum. Beliau tahu, jika perusahaan jatuh ke titik terendah, semua aset atas nama keluarga akan disita. Tapi beliau juga tahu, perusahaan punya emas biru yang tidak bisa disentuh oleh bank atau kreditur, yaitu saham minoritas yang sangat berharga di perusahaan lain. Saham itu harus dilindungi. Arka memajukan langkah, matanya terpaku pada Kirana. "Jadi, ayah menitipkannya pada sahabatnya?" "Tidak, Arka. Lebih dari itu," jeda Kirana, memandang sejenak ke arah Bunda Paramita. "Ayahmu menaruhnya di nama saya, Kirana kecil. Bukan atas nama ayah saya, tapi saya, sebagai pihak ketiga yang independen dan murni." "Tapi kenapa harus kamu?" desak Bunda Paramita. Suaranya sudah tidak lagi membentak, melainkan bergetar antara kebingungan dan keengganan untuk menerima fakta. "Ayah Arka bilang, dia menganggap saya seperti putrinya sendiri. Beliau tahu ayah saya adalah orang jujur, dan beliau yakin, jika beliau menitipkan harta ini kepada anak dari sahabatnya, harta ini akan aman dan tidak akan pernah disentuh kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik," jelas Kirana. Ia mengambil sebuah amplop usang dari tasnya, amplop yang berisi surat wasiat tulisan tangan ayah Arka, dan meletakkannya di atas dokumen transfer tadi. "Ini surat dari ayah Arka. Beliau meminta saya untuk menjaga saham ini seolah-olah itu adalah sumur kering. Saya hanya boleh menjualnya jika ada ancaman nyata terhadap nyawa Bunda atau kehancuran total perusahaan. Beliau tidak mau ibu dan Arka terpuruk tanpa harapan." Kirana melanjutkan, matanya mulai berkaca-kaca. "Beliau bahkan meminta saya untuk merahasiakannya. Ayah Arka ingin, jika kelak saya dan Arka menikah, ibu akan menerima saya apa adanya, bukan karena tahu saya membawa harta karun." Bunda Paramita kini terdiam sepenuhnya, seolah dia diseret ke tengah badai yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Suami yang ia cintai tetapi yang kini meninggalkannya dengan teka-teki. Hatinya mencelos. Semua penghinaan, semua kata-kata tajam yang ia lancarkan kepada Kirana, kini terasa seperti bumerang yang menghantam dadanya sendiri. Ia menyebut menantunya parasit, padahal Kirana adalah penjaga api rahasia yang ditinggalkan suaminya. "Dan selama ini, ketika aku menghinamu, kamu tetap diam dan menjaga rahasia itu?" tanya Bunda Paramita. Suaranya kini tinggal remah-remah. "Kenapa? Kenapa kamu tidak membentakku kembali dan menunjukkan ini?" Air mata Kirana akhirnya tumpah, namun ia tetap berbicara dengan ketegasan yang memilukan. "Karena, Bu, saya tidak ingin ibu menerima saya karena uang. Saya ingin ibu melihat saya sebagai Kirana, istri Arka, yang mencintai keluarga ini. Saya tahu ibu hanya ingin melindungi Arka, dan itu membuat saya mengerti kemarahan ibu. Tapi, kamu tidak menyentuhnya sama sekali? Selama ini?" tanya Arka, yang kini menundukkan kepala.
Ia teringat semua sindiran ibunya, dan betapa ia sendiri juga pernah meragukan istrinya. Rasa bersalah menghunjamnya. Tidak, Arka. Uang itu murni hasil dari pertumbuhan saham itu, jawab Kirana. Saya tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun. Malah, saya bekerja keras dengan proyek daur ulang saya, agar saya tidak perlu menyentuh uang amanat ini. Saya selalu berharap krisis ini tidak pernah datang. Bunda Paramita mengulurkan tangan yang gemetar. Bukan untuk memukul, tetapi untuk mengambil amplop usang itu. Arka dengan sigap menyerahkan amplop itu kepada ibunya. Bunda Paramita membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Air mata membasahi pipinya saat ia membaca tulisan tangan suaminya yang sudah lama meninggal. Paramita adalah wanita kuat, tapi ia keras kepala. Ia menilai orang dari sampulnya. Tapi Kirana adalah mutiara. Aku ingin Kirana membuktikan nilai dirinya, bukan melalui status, tapi melalui pengorbanan dan cinta. Jika waktunya tiba, Paramita akan tahu bahwa ia salah menilai orang yang aku percayai. Bunda Paramita terisak. Kata-kata terakhir suaminya adalah cermin kebenaran yang kejam, yang menunjukkan betapa butanya ia selama ini. Ia telah gagal dalam ujian suaminya. Ia telah menghina orang yang paling berhak ia hormati. Jadi, ini alasannya kamu selalu diam-diam menelepon, Kirana? Arka bertanya, suaranya penuh sesal. Kamu mengurus pencairan ini, bukan mencari modal butik ibu. Iya, Arka. Sejak perusahaan terancam, dan terutama sejak ibu ambruk, saya tahu ini saatnya. Aku Kirana. Saya menelepon Tuan Hadi, mengurus semua dokumen. Semalam, saya mengurus transfer dana miliaran itu, bukan modal butik. Saya berbohong kecil karena saya tidak ingin ibu tahu sebelum dananya benar-benar aman. Bunda Paramita kini menangis terseduh-seduh. Tangisan yang berbeda dari amarah. Ini adalah tangisan penyesalan yang mendalam. Matanya yang sinis kini dipenuhi air mata yang membersihkan semua kesombongan. Kirana, nak. Bunda Paramita akhirnya mampu memanggil nama menantunya, tidak lagi dengan nada menghina, tetapi dengan kelembutan yang baru lahir. Maafkan ibu. Maafkan semua kata-kata ibu. Bagaimana mungkin ibu? Bagaimana mungkin ibu memanggilmu parasit? Padahal kamu adalah malaikat yang menjaga kami. Arka mendekat, memeluk Kirana dari belakang. Ia kini mengerti mengapa Kirana selalu misterius. Kirana bukan hanya istri yang ia cintai. Kirana adalah pahlawan yang disembunyikan. Ibu tidak salah, Bu. Ibu hanya belum tahu kebenarannya, Kirana berujar, melepaskan semua rasa sakitnya. Saya tidak pernah menyalahkan ibu karena ibu mencintai Arka, dan ibu hanya ingin yang terbaik untuknya. Sekarang, yang penting, perusahaan selamat, dan ibu harus segera dioperasi. Bunda Paramita menggelengkan kepalanya pelan, masih terisak. Tidak, nak, bukan itu yang penting. Yang penting adalah, aku sudah menyakitimu sedalam ini. Suamiku ingin aku melihat hatimu, tapi aku hanya melihat label harga di punggungmu. Aku gagal. Bunda Paramita memegang tangan Kirana erat-erat, genggaman yang kini terasa hangat dan penuh permintaan maaf tulus. Rahasia yang selama ini menjadi dinding pemisah antara mereka, kini runtuh, digantikan oleh jembatan pengakuan dan penyesalan. Kisah ini telah beralih dari konflik eksternal, kebangkrutan, menuju konflik internal, penyesalan dan harga diri. Kirana, si parasit, kini menjadi sang penentu nasib keluarga, dan kebenaran ini baru permulaan dari perubahan hati yang akan datang. Tangisan Bunda Paramita adalah suara paling tulus yang pernah didengar Kirana dari bibir wanita itu. Itu bukan tangisan penindas, melainkan tangisan jiwa yang baru saja dibebaskan dari belenggu kesombongan. Setelah ledakan emosi dan pengungkapan rahasia, ruangan kembali diselimuti keheningan yang syarat makna. Arka menopang bahu ibunya, sementara Kirana berdiri, membiarkan air mata Bunda Paramita yang kini menetes adalah air penyesalan, bukan sekadar air mata kemarahan. Bu, jangan terlalu dipikirkan, ujar Kirana, suaranya lebih lembut dari sebelumnya.
seolah ia sedang menenangkan anak kecil yang terluka. Ia tahu, hati Bunda Paramita sedang remuk. Yang terpenting sekarang, ibu harus fokus pada kesehatan. Urusan perusahaan sudah beres. Biarkan Arka yang mengurus sisanya. Arka mengangguk cepat, mencium dahi ibunya. Ya, Bu. Kirana benar. Utang perusahaan sudah dilunasi. Kita aman. Sekarang ibu harus kuat untuk operasi jantung besok pagi. Mendengar kata operasi, wajah Bunda Paramita kembali pias. Meskipun ia baru saja mengalami pengakuan yang menghancurkan ego, naluri ketakutan akan kematian tetaplah manusiawi. Ia memegang tangan Kirana dengan kedua tangannya yang lemah. Kirana, aku takut, bisik Bunda Paramita. Kerentanan yang selama ini disembunyikannya muncul ke permukaan. Aku takut kalau aku tidak sempat meminta maaf padamu dengan layak. Aku takut kalau ini adalah akhir dari semua kesalahanku. Kirana membalas genggaman itu. Genggaman pertama yang tulus dari ibu mertuanya. Selama ini, Bunda Paramita hanya menyentuhnya untuk memberinya instruksi atau melepaskan sindiran. Tetapi ini berbeda. Ini adalah sentuhan yang meminta ampunan. Ibu akan baik-baik saja, janji Kirana. Ibu harus kuat. Ibu harus sehat. Karena setelah ini, kita punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Saya akan tunggu ibu di luar ruang operasi sampai ibu membuka mata. Momen itu terasa seperti titik balik. Dua wanita yang awalnya berdiri di tepi jurang permusuhan, kini terhubung oleh benang takdir dan pengorbanan masa lalu. Arka menyaksikan momen ini, hatinya dipenuhi campuran rasa lega karena ibunya akhirnya melihat kebenaran, dan rasa bersalah karena ia sendiri gagal membela istrinya sekuat yang seharusnya. Pagi hari menyambut dengan suasana rumah sakit yang penuh hiruk-pikuk. Bunda Paramita dibawa ke ruang praoperasi. Arka dan Kirana menemaninya hingga pintu steril. Arka, aku minta kamu mengurus semua dokumen pelunasan utang perusahaan hari ini, kata Kirana, menyerahkan flash drive berisi semua data transfer kepada suaminya. Pastikan semua dicatat dengan benar oleh tim hukum. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Dan tolong, panggil Tuan Hadi untuk membantu. Dia tahu segalanya. Arka memegang flash drive itu dengan tangan gemetar. Aku akan mengurusnya. Tapi, kamu mau menemaniku? Aku tidak bisa meninggalkan ibu, jawab Kirana, menatap pintu ruang operasi. Aku harus di sini. Ini janjiku pada ibu. Kamu pergilah. Tugasmu adalah memastikan pengorbanan ayahmu dan pengorbananku tidak sia-sia. Setelah ini beres, kamu langsung kembali. Arka mengangguk, mencium kening Kirana. Terima kasih, sayang. Kamu adalah keajaiban. Setelah Arka pergi, koridor rumah sakit kembali sepi. Kirana duduk di kursi tunggu, sendirian. Di bawah cahaya lampu neon yang terasa dingin. Ia meraih ponselnya, melihat kembali pesan-pesan penghinaan dari Bunda Paramita tadi malam. Kamu itu cuma parasit di sini. Bentakan itu masih terngiang, tapi kini, kata-kata itu terasa kosong, seolah kehilangan semua kekuatan fenomnya. Seorang perawat datang mendekat. Nyonya Kirana, operasinya akan memakan waktu lama. Mungkin sekitar 6 jam. Anda mau menunggu di ruang tunggu keluarga? Tidak, suster. Saya di sini saja, jawab Kirana, menolak dengan lembut. Ia harus berada di titik ini. Titik di mana ia bisa merasakan energi Bunda Paramita yang berjuang di balik pintu baja itu. Waktu merayap seolah kakinya terikat rantai besi. Kirana menyandarkan kepalanya ke dinding, memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia berbicara lembut, monolog yang ditujukan pada Bunda Paramita yang kini berjuang di meja operasi. Monolog yang tidak perlu dibalas, hanya didengar oleh semesta. Bu, saya tahu ibu tidak menyukai saya. Saya tahu ibu melihat saya sebagai kegagalan dalam hidup Arka. Kirana berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Tapi saya mencintai Arka. Dan bagi saya, ibu adalah bagian dari diri Arka. Kebahagiaan Arka tidak akan lengkap tanpa kebahagiaan ibu. Itu sebabnya,
Saya tidak pernah marah ketika ibu menghina. Karena saya tahu, rasa sakit ibu berasal dari ketakutan kehilangan. Ia membuka mata, menatap lurus ke pintu ruang operasi, seolah ia bisa melihat Bunda Paramita di baliknya. Saya selalu tahu tentang saham itu, Bu. Saya tahu tentang amanat itu. Dan setiap kali ibu merendahkan saya, hati saya ingin sekali berteriak dan menunjukkan dokumen ini. Tapi saya menahan diri. Saya menahan diri karena saya ingin ibu menerima saya karena kemanusiaan, bukan karena uang yang saya bawa. Saya ingin ibu melihat bahwa seorang menantu yang sederhana ini bisa tulus mencintai keluarga ini, bahkan tanpa latar belakang yang mentereng. Kirana menyeka air mata yang jatuh ke pipinya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Ia melepaskan semua beban rahasia dan rasa sakit yang ia tanggung. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan ibu kenapa-kenapa. Saya sudah berjanji pada ayah Arka. Dan janji saya pada ibu, hari ini, adalah bahwa ibu akan selamat. Ibu harus kembali. Ibu harus kembali dan mengajarkan saya membuat masakan kesukaan Arka. Ibu harus kembali dan melihat saya melahirkan cucu ibu. Ibu harus kembali dan menjadi keluarga saya yang sesungguhnya. Monolog itu berakhir. Rasa tenang menyelimuti Kirana. Ia telah menyelesaikan tugasnya kepada mendiang ayah Arka, menyelamatkan perusahaan. Kini, tugasnya adalah berdiri teguh sebagai jangkar bagi Arka dan Bunda Paramita di tengah badai kesehatan ini. 6 jam terasa seperti 6 hari. Arka kembali, wajahnya sedikit lebih cerah. Pelunasan sudah diurus, Kirana. Tuan Hadi mengurus semuanya. Perusahaan sudah aman. Sekarang kita tinggal menunggu ibu. Mereka berdua duduk, bahu-membahu. Arka meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat, kali ini tanpa keraguan. Genggaman yang penuh hormat dan terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu, Kirana, kata Arka, suaranya parau. Kamu tidak hanya menyelamatkan ibuku, kamu menyelamatkan kehormatan ayah dan seluruh masa depan kami. Cukup kamu berada di sini, Arka. Itu sudah cukup, jawab Kirana, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter dengan pakaian steril melangkah keluar, wajahnya lelah, namun memancarkan senyum tipis. Arka dan Kirana langsung berdiri. Bagaimana, dokter? Tanya Arka, jantungnya berdegup kencang. Operasi berhasil. Pasien melewati masa kritis dengan baik, jawab dokter itu, membuat Arka dan Kirana bernapas lega, seolah baru saja mendapat anugerah dari langit. Sekarang tinggal masa pemulihan. Nyonya Paramita adalah wanita yang kuat. Ia harus dipindahkan ke ruang ICU untuk observasi ketat. Setelah stabil, kalian bisa menemuinya sebentar. Berita itu adalah embun pagi yang menyejukkan setelah malam panjang yang mencekam. Kirana dan Arka berpelukan erat. Di balik pelukan itu, Kirana tahu, kini hatinya dan Bunda Paramita telah membuka lembaran baru. Pintu ruang ICU terasa seperti ambang batas antara dunia lama dan dunia baru bagi Kirana. Setelah menunggu dengan cemas selama berjam-jam, kini ia dan Arka diizinkan masuk untuk melihat Bunda Paramita, meskipun hanya untuk beberapa menit singkat. Arka masuk lebih dulu, dan Kirana berdiri di ambang pintu, melihat suaminya mencium tangan ibunya yang terbaring lemah. Saat giliran Kirana, ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Bunda Paramita terbaring di ranjang, dikelilingi oleh mesin-mesin yang berbunyi teratur, menjadi penjaga ritme detak jantungnya yang baru diperbaiki. Wajahnya yang damai dalam tidur, tanpa riasan dan tanpa ekspresi sinis, mengingatkan Kirana pada foto Bunda Paramita muda yang ia lihat di ruang tamu. Foto seorang wanita yang tampak hangat dan penuh tawa. Kirana duduk di samping ranjang, mengambil tempat yang baru ditinggalkan Arka. Arka berdiri di belakangnya, mengawasi dengan penuh haru. "Bu," bisik Kirana, suaranya dipenuhi kelegaan. "Operasinya berjalan lancar. Ibu luar biasa. Terima kasih sudah berjuang." Bunda Paramita masih terlelap di bawah pengaruh obat bius, namun kelopak matanya sedikit bergetar,
seolah mendengar suara Kirana dari balik tirai kesadaran yang tipis. Kirana memegang tangan Bunda Paramita. Kulit tangan itu terasa lembut, jauh dari kesan keras dan dingin yang selama ini ia rasakan. Aku tahu, Bu, sekarang mungkin Ibu menyesali banyak hal. Ibu menyesali kata-kata Ibu, menyesali tuduhan Ibu. Aku juga menyesal, Bu, karena tidak bisa jujur dari awal tentang amanat itu, ujar Kirana, berbicara dalam hati, membiarkan Arka menjadi satu-satunya saksi bisu monolog emosional ini. Tapi sekarang, kita punya kesempatan baru. Ini adalah halaman kosong. Setelah ini, saya tidak mau ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui kita. Arka memeluk Kirana dari belakang, menenggelamkan wajahnya di bahu istrinya. Ia tahu, Kirana sedang menyembuhkan tidak hanya Bunda Paramita, tetapi juga luka di hati mereka berdua. Aku sangat bangga padamu, Kirana, bisik Arka, kata-katanya penuh getar. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Kamu adalah malaikat yang dikirim ayah. Kirana memejamkan mata sejenak, menerima kekuatan dari pelukan suaminya. Mereka berdua terpaksa meninggalkan ruang Icu tak lama kemudian, memberi waktu bagi Bunda Paramita untuk beristirahat total. 3 hari berlalu. Bunda Paramita dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, menandakan bahwa masa kritis telah terlewati. Namun, pemulihan emosionalnya jauh lebih lambat daripada pemulihan fisiknya. Saat Kirana datang membawa bubur buatan Bei Teti, bubur kesukaan Bunda Paramita, ia mendapati ibu mertuanya duduk termenung, menatap kosong ke jendela. Keangkuhan wanita itu telah luntur, digantikan oleh bayangan penyesalan yang mendalam. Bu, saya bawakan bubur. Masih hangat, kata Kirana, meletakkan nampan di meja samping ranjang. Bunda Paramita menoleh, menatap Kirana. Tatapannya berbeda. Tidak ada lagi percikan api sinisme. Yang ada hanya sorot mata yang teduh dan penuh rasa bersalah. Kirana, tinggalkan saja. Aku tidak lapar, jawab Bunda Paramita. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ibu harus makan. Kata dokter, ibu butuh energi, desak Kirana, menyendokkan sedikit bubur dan menyodorkannya. Bunda Paramita menggeleng. Aku tidak layak, Kirana. Aku tidak layak menerima perhatianmu, apalagi bubur kesukaan. Setelah semua kata-kata kejam yang aku ucapkan. Setelah aku menyebutmu, parasit. Kata terakhir itu diucapkan dengan jeda, seolah lidahnya terasa keluh. Kirana duduk di tepi ranjang. Ia tahu, inilah saatnya. Saatnya bukan untuk menuntut permintaan maaf, tetapi untuk memberikan pengampunan tanpa diminta. Dengarkan saya, Bu, kata Kirana, memegang tangan Bunda Paramita. Saya sudah memaafkan ibu, jauh sebelum ibu sadar dari operasi. Saya tidak membawa beban amarah sedikit pun. Bagaimana bisa? Tanya Bunda Paramita, air matanya mulai menggenang lagi. Aku benar-benar menghancurkan hatimu. Aku berusaha menghancurkan pernikahanmu. Aku menuduhmu mencuri warisan suamiku, padahal kamu adalah penjaga amanatnya. Aku bahkan membentakmu dengan hinaan terakhir saat kamu sedang menyelamatkan nyawaku dan kehormatan perusahaan Arka. Aku tidak pantas mendapat pengampunanmu. Bunda Paramita menarik tangannya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Ia merasakan beban penyesalan itu jauh lebih berat daripada rasa sakit operasi. Aku malu, Kirana. Aku sangat malu. Semua aset, semua gelar, semua koneksi sosial yang kubanggakan, tidak bisa membeli nyawaku dan tidak bisa menyelamatkan perusahaan anakku. Justru kamu, yang selalu kupandang rendah, yang membawa pelita di kegelapan kami. Kirana menunggu isak tangis itu mereda. Lalu, ia kembali meraih tangan Bunda Paramita. Bu, saya mengerti. Saya paham betul rasa sakit ibu. Kirana memulai, bicaranya penuh empati. Sejak ayah Arka meninggal, ibu harus memikul beban dua peran, ibu dan pemimpin perusahaan. Ibu harus mempertahankan citra kuat di depan semua orang. Itu membuat hati ibu menjadi benteng es yang tak boleh rapuh. Setiap kali ada ancaman,
Seperti pernikahan saya yang dianggap tidak selevel, ibu langsung bereaksi defensif. Ibu hanya ingin melindungi Arka dan apa yang tersisa dari ayah Arka. Penjelasan Kirana adalah kiasan yang menenangkan. Ia tidak menyalahkan, melainkan menganalisis rasa sakit. Aku memang keras kepala, Kirana, akui Bunda Paramita. Ayah Arka tahu itu. Dia tahu aku tidak akan pernah mendengar kata-kata. Jadi dia menggunakan tindakan terakhir ini. Dia menjadikanmu penyelamat, agar aku dipaksa tunduk pada kebenaran, bukan pada status sosial. Dan ibu sudah melakukannya, Bu, kata Kirana, menyodorkan sendok bubur lagi. Ibu sudah mengakui kesalahan ibu. Itu sudah cukup. Sekarang, mari kita makan. Setelah itu, kita bicara tentang rencana pemulihan perusahaan yang bersih dari bayangan utang. Bunda Paramita perlahan membuka mulut, menerima suapan bubur pertama dari tangan Kirana. Rasa bubur yang hangat itu seperti balutan perban di hati yang terluka. Kirana, aku mau bertanya sesuatu, kata Bunda Paramita, setelah beberapa suapan. Apa yang terjadi dengan sisa uang dari saham itu? Nilainya jauh lebih besar dari utang 20 miliar itu, bukan? Pertanyaan Bunda Paramita adalah ujian. Ujian apakah ia masih melihat Kirana sebagai pemangsa atau sebagai keluarga. Benar, Bu. Sisa dana itu masih tersimpan di rekening perusahaan, jawab Kirana jujur. Saya sudah minta Arka untuk membekukannya sementara. Saya tidak berhak menggunakannya. Itu adalah aset keluarga ibu dan Arka. Tugas saya hanya menggunakannya untuk melunasi utang. Bunda Paramita menatap Kirana lekat-lekat. Ia mencari sedikit pun kilatan keserakahan di mata menantunya. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni, sebening air mata. Kamu punya hak penuh atas uang itu, Kirana. Saham itu atas namamu, ujar Bunda Paramita. Kenapa kamu tidak menyentuhnya? Kenapa kamu tidak mengambil bagianmu? Karena itu amanat, Bu. Bukan milik saya, jawab Kirana, senyumnya damai. Ayah Arka menitipkan itu untuk menyelamatkan, bukan untuk memperkaya. Saya tidak butuh aset, Bu. Saya cuma butuh ibu sebagai keluarga saya. Kalimat terakhir Kirana itu, sederhana namun mengandung kekuatan emosi yang luar biasa, menghantam Bunda Paramita sekali lagi. Ia menyadari betapa jauh nilai moral Kirana melampaui semua kekayaan yang pernah ia miliki. Nak, kata Bunda Paramita, air mata mengalir tenang di pipinya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan ibu apa arti ketulusan sejati. Setelah aku keluar dari sini, aku akan menceritakan segalanya kepada Arka. Semua tentang saham itu, dan bagaimana ayahnya mempercayaimu. Dan kita akan memulai semuanya dari awal. Bunda Paramita kemudian mencondongkan tubuh sedikit, memeluk Kirana dengan erat, sebuah pelukan yang penuh rasa syukur dan pengakuan. Pelukan itu adalah titik balik sejati. Jembatan telah terentang. Hari-hari di rumah sakit bagi Bunda Paramita kini terasa seperti masa penyucian jiwa. Ia tidak lagi terbaring dalam isolasi kesombongan, melainkan dikelilingi oleh perhatian tulus yang ia dapat dari Kirana. Hubungan mereka telah bertransformasi. Tidak ada lagi dinding es, hanya kehangatan yang perlahan mencair. Bunda Paramita menghabiskan waktunya untuk mendengarkan cerita Kirana tentang proyek kerajinan tangan daur ulang. Dan Kirana dengan sabar mendengarkan keluh kesah Bunda Paramita tentang tekanan mengelola bisnis setelah suaminya meninggal. Kirana, kamu tahu, ujar Bunda Paramita suatu sore, saat Kirana sedang mengupas buah apel untuknya. Setelah semua ini, aku sadar, aku hidup dalam bayangan ilusi. Aku pikir harga diri diukur dari kekayaan yang terlihat di rekening bank. Padahal kekayaan sejatiku adalah memiliki menantu sepertimu. Bu, ibu tidak perlu berkata begitu, balas Kirana, tersenyum. Aku harus, Bunda Paramita bersikeras, meraih tangan Kirana. Aku harus mengucapkan ini berkali-kali sampai hatiku benar-benar lega. Aku bahkan malu pada diriku sendiri. Selama ini aku sibuk membandingkanmu dengan mantan pacar Arka yang high society. Padahal dia tidak akan pernah melakukan pengorbanan yang kamu lakukan.
Dia tidak akan pernah menyimpan rahasia amanat ayah Arka bertahun-tahun tanpa sedikit pun keinginan untuk mengambil keuntungan. Itu karena saya mencintai Arka, Bu. Sesederhana itu, kata Kirana, matanya memancarkan ketulusan. Cinta yang luar biasa, Bunda Paramita bergumam. Sekarang aku mengerti mengapa ayah Arka sangat mempercayaimu. Beberapa hari kemudian, Bunda Paramita diizinkan pulang. Momen kepulangannya ke rumah bukanlah sekadar kepulangan fisik, melainkan kembalinya jiwa yang telah diperbarui. Di rumah, sudah menunggu beberapa kerabat dekat dan kolega bisnis yang datang menjenguk dan memberikan simpati atas krisis yang dialami keluarga. Saat makan malam, Arka, dengan wajah yang penuh syukur, menyampaikan berita gembira. Utang perusahaan sudah lunas sepenuhnya. Bahkan, setelah pelunasan, perusahaan masih memiliki cadangan dana yang kuat untuk restrukturisasi. Kita tidak jadi bangkrut. Para kerabat dan kolega tersenyum lega, memberikan selamat kepada Arka dan Bunda Paramita. Mereka mengira utang itu dilunasi oleh pinjaman bank atau bantuan pinjaman dari kolega lama. Namun, Bunda Paramita menggelengkan kepalanya pelan. Semuanya, saya minta waktu sebentar, kata Bunda Paramita. Suaranya terdengar kuat dan penuh wibawa, tetapi wibawa yang baru. Ia menggeser kursinya sedikit, menatap lurus ke arah Kirana yang duduk di samping Arka. Semua mata tertuju padanya. Arka dan Kirana saling pandang, tahu bahwa momen pengakuan terbuka ini telah tiba. Saya tahu kalian semua lega perusahaan selamat. Bunda Paramita memulai, suaranya kini tenang, namun setiap kata mengandung beban emosi yang dalam. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa utang yang mencapai puluhan miliar itu lunas dalam waktu 24 jam? Saya harus jujur, kita tidak diselamatkan oleh pinjaman bank atau bantuan kolega. Kita diselamatkan oleh satu orang yang selama ini saya perlakukan dengan sangat buruk. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang menunggu, menebak-nebak. Bunda Paramita menatap mata Kirana, matanya berkaca-kaca. Orang itu adalah menantu saya, Kirana. Bunda Paramita mengatakannya dengan lantang dan jelas, seolah setiap suku kata adalah penebusan dosa. Kirana? Maksud ibu, dia yang menemukan investor? Tanya salah satu kolega yang terlihat bingung. Bukan investor, jawab Bunda Paramita, menggeleng. Ayah Arka, almarhum suami saya, pernah menitipkan sebagian besar saham terpenting perusahaan ke nama Kirana, jauh sebelum Kirana dan Arka menikah. Ini adalah amanat kepercayaan dari suami saya, yang digunakan sebagai tameng terakhir jika keluarga ini menghadapi kehancuran total. Kirana, yang saya anggap parasit, yang saya hina, yang saya tuduh mencari keuntungan, ternyata adalah penjaga kunci keselamatan kita semua. Pengakuan itu adalah sambaran petir kedua setelah yang terjadi di kamar rumah sakit. Para kerabat dan kolega saling berbisik, terkejut. Arka memegang tangan Kirana di bawah meja, senyum bangga dan haru terpancar di wajahnya. Bunda Paramita melanjutkan, suaranya mulai bergetar karena emosi. Kirana tidak pernah menyentuh uang itu. Dia menjaganya selama bertahun-tahun dengan ketulusan yang luar biasa. Dia baru mencairkannya ketika saya ambruk di rumah ini dan perusahaan dinyatakan di ambang kebangkrutan. Dia mencairkannya untuk menyelamatkan saya, dan untuk menyelamatkan kehormatan suami saya. Bahkan, dana yang ia cairkan jauh lebih besar dari utang perusahaan. Bunda Paramita berdiri, melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Ia berjalan mendekat, lalu membungkuk sedikit di hadapan Kirana. Semuanya, saya mohon maaf. Saya telah melakukan dosa besar. Bunda Paramita berkata, air matanya menetes. Saya telah menghina menantu saya, menyebutnya tidak selevel, tidak pantas, dan bahkan parasit di rumah ini. Saya buta. Saya menilai orang dari latar belakang dan uang di dompet, bukan dari ketulusan hati. Saya berterima kasih kepada Kirana. Dia tidak hanya menyelamatkan perusahaan, dia menyelamatkan nyawa saya, dan dia menyelamatkan jiwa saya dari keangkuhan. Ia lalu memeluk Kirana erat-erat di hadapan semua orang. Pelukan yang penuh rasa syukur, penyesalan,
dan penerimaan yang mutlak. Kamu adalah pahlawan keluarga ini, nak, bukan parasit. Bunda Paramita berbisik di telinga Kirana. Kata-kata yang menjadi penutup sempurna bagi penderitaan Kirana selama ini. Para kerabat yang hadir, yang awalnya terkejut, kini berdiri dan memberikan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan atas kekayaan yang terselamatkan, melainkan tepuk tangan untuk kebenaran dan ketulusan yang akhirnya menang. Setelah para kerabat pulang, rumah itu kembali hening. Namun keheningan yang kali ini terasa damai. Kirana, Arka, dan Bunda Paramita duduk di ruang keluarga. Arka tidak henti-hentinya memeluk Kirana. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membalas kebaikanmu, sayang, ujar Arka. Kamu sudah mengorbankan rahasia yang ayah titipkan padamu. Kalian sudah membalasnya, Arka, jawab Kirana, bersandar nyaman di bahu suaminya. Dengan penerimaan tulus dari ibu. Itu jauh lebih berharga daripada seluruh uang di dunia. Bunda Paramita menatap mereka berdua. Senyumnya kini benar-benar sampai ke matanya. Ia mengambil kunci kecil dari saku gaun tidurnya. Itu adalah kunci dari berangkas kecil milik ayah Arka. Kirana, ambillah, kata Bunda Paramita, menyerahkan kunci itu. Ini bukan kunci rumah. Ini kunci berangkas tempat aset-aset tersisa keluarga. Semua sertifikat, semua dokumen penting. Aku ingin kamu yang memegang kendali atas kunci ini. Aku ingin kamu yang mengawasi aset keluarga ini. Aku sudah melanggar kepercayaan suamiku, dan aku tidak berhak memegang amanah lagi. Kirana menatap kunci itu, matanya berkaca-kaca. Kunci itu adalah simbol kekuasaan dan kepercayaan tertinggi. Bu, saya sangat menghargai kepercayaan ibu, kata Kirana, memegang tangan Bunda Paramita yang menyerahkan kunci itu. Tapi saya tidak akan mengambil kunci ini. Bunda Paramita terkejut. Kenapa? Nak, itu hakmu. Karena saya sudah bilang, Bu, saya tidak butuh aset. Saya tidak butuh kendali, jawab Kirana. Suaranya tegas namun penuh kasih. Saya cuma butuh ibu sebagai keluarga saya. Kunci ini, dan semua yang ada di dalamnya, adalah milik ibu dan Arka. Tugas saya sudah selesai, yaitu menyelamatkan. Sekarang, tugas ibu adalah memulihkan kembali perusahaan dan mengelolanya bersama Arka, dengan hati yang baru. Kirana dengan lembut meletakkan kembali kunci itu ke tangan Bunda Paramita. Penolakan halus Kirana itu adalah pengorbanan kedua yang jauh lebih besar dari yang pertama. Ia membuktikan, sekali lagi, bahwa motivasinya murni cinta, bukan harta. Bunda Paramita menatap kunci di tangannya, lalu menatap Kirana. Ia tersenyum, senyum penuh haru. Baik, nak, aku akan menerima kunci ini. Tapi aku berjanji, mulai sekarang, kamu adalah penasihat utama keluarga ini, ujar Bunda Paramita. Kamu adalah kompas moral kami. Jika aku mulai melenceng lagi, ingatkan aku. Malam itu, mereka bertiga berbicara dari hati ke hati, merancang masa depan perusahaan. Arka berjanji akan lebih terbuka kepada Kirana, dan Bunda Paramita berjanji akan merangkul Kirana sebagai putri kandungnya. Minggu-minggu pertama kepulangan Bunda Paramita dari rumah sakit terasa seperti musim semi yang baru datang setelah musim dingin yang panjang. Atmosfer rumah besar itu tidak lagi dingin dan kaku, melainkan dipenuhi kehangatan yang lembut. Sebuah harmoni baru yang diciptakan oleh kejujuran dan pengampunan. Bunda Paramita menjalani masa pemulihan dengan semangat yang luar biasa. Fisiknya mungkin masih lemah, tetapi hatinya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu di kamarnya yang mewah, melainkan sering duduk di ruang keluarga, membiarkan Kirana menemaninya. Salah satu perubahan paling mencolok adalah di dapur. Bunda Paramita, yang biasanya hanya turun tangan untuk mencicipi atau memberi perintah, kini sering duduk di meja makan, mengamati Kirana yang menyiapkan sarapan untuk Arka. Kirana, kamu tahu, sejak ayah Arka meninggal, aku jarang sekali melihat dapur seramai ini, ujar Bunda Paramita suatu pagi, saat Kirana sedang menggoreng telur. Bei Teti selalu memasak enak, Bu, jawab Kirana sambil tersenyum.
Bukan soal masakannya, nak. Soal atmosfernya. Koreksi Bunda Paramita. Dulu, aku selalu makan terburu-buru, berpikir tentang rapat dan saham. Meja makan ini adalah lapangan perang bagiku, tempat aku mengkritik dan merencanakan. Tapi sekarang, saat melihat kamu dan Arka, aku baru sadar, meja makan ini seharusnya jadi tempat berlabuhnya cinta. Arka, yang baru turun, langsung mencium kening ibunya dan memeluk Kirana. Itu semua berkat Kirana, Bu. Dia adalah penenang badai di rumah ini. Aku tahu, nak. Aku tahu. Bunda Paramita mengangguk, matanya menunjukkan rasa terima kasih yang tak terbatas. Sekarang, aku mau mencoba membantumu. Resep sup buntut kesukaan Arka itu, resep warisan keluarga kami, aku mau mengajarkannya padamu. Aku belum pernah mengajarkannya pada siapapun. Tawaran itu adalah simbol pengakuan tertinggi bagi Kirana. Bukan hanya menerima menantu sebagai keluarga, tetapi mewariskan harta tak ternilai yang berbentuk tradisi. Tentu, Bu. Saya akan senang sekali, jawab Kirana, matanya bersinar. Selain hubungan pribadi yang membaik, fokus mereka juga beralih ke pemulihan perusahaan. Meskipun utang besar sudah terbayar, Arka dan Bunda Paramita tahu mereka harus merestrukturisasi bisnis secara fundamental agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka mengadakan rapat internal kecil di rumah. Kita harus lebih transparan, Bu. Dan kita harus berinvestasi pada tim yang tepat. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi atau menjaga image di depan klien, kata Arka, membentangkan proposalnya di meja. Aku setuju, Arka, balas Bunda Paramita. Dan aku ingin Kirana berada di sini. Arka tersenyum. Tentu, Bu. Kirana, sebagai orang yang secara teknis memegang kunci finansial terbesar kita, aku ingin kamu ikut meninjau proposal ini. Kirana, yang awalnya hanya berniat menyajikan teh, duduk di samping Arka. Ia meraih dokumen itu. Saya bukan ahli bisnis, tapi saya bisa melihat dari sudut pandang kemanusiaan dan integritas. Justru itu yang kita butuhkan, Kirana, ujar Bunda Paramita. Aku telah membuktikan bahwa keahlian bisnis tanpa integritas dan kepercayaan hanya akan berakhir pada kesombongan dan kebangkrutan. Jadi, apa pendapatmu? Kirana membaca cepat, lalu menunjuk ke sebuah bagian. Saya melihat di sini ada rencana untuk mem-PHK beberapa karyawan lama yang dianggap tidak produktif, untuk efisiensi. Apakah ini perlu, Arka? Ya, sayang. Mereka kurang inovatif dan gajinya cukup tinggi, jawab Arka. Kirana menggeleng lembut. Mereka mungkin tidak inovatif, tapi mereka loyal. Arka, mereka adalah akar perusahaan ini. Bukankah lebih baik kita tawarkan pelatihan ulang dan penempatan di divisi yang sesuai dengan usia mereka? Jika kita memecat mereka sekarang, saat mereka tahu perusahaan baru saja diselamatkan oleh dana miliaran, itu akan mengirim pesan yang buruk. Pesan bahwa kita hanya peduli pada uang, bukan pada loyalitas. Bunda Paramita terdiam sejenak, lalu matanya bersinar. Kirana benar, Arka. Perusahaan ini sudah melalui badai. Kita harus menjadi perahu penyelamat, bukan kapal perang. Kita tunjukkan bahwa keluarga kita belajar dari kesalahan. Jangan korbankan loyalitas demi efisiensi jangka pendek. Arka tersenyum, lalu mencium pipi Kirana. Keputusanmu lebih baik daripada seluruh konsultan bisnis, sayang. Baik, kita tarik proposal PHK. Kita akan membuat program pelatihan khusus. Peran Kirana di rumah itu pun bergeser. Ia tidak lagi hanya mengurus keperluan rumah tangga, tetapi ia menjadi penasihat moral dan emosional bagi Arka dan Bunda Paramita. Mereka mulai membahas setiap keputusan, besar maupun kecil, bersamanya. Suatu sore, saat Bunda Paramita sedang berjemur di taman, Kirana duduk di sebelahnya. Bunda Paramita terlihat jauh lebih santai. Ia tidak lagi mengenakan pakaian formal yang kaku, melainkan dress kasual yang nyaman. Aku jadi ingat, Kirana. Bunda Paramita memulai, suaranya dipenuhi nostalgia. Ayah Arka pernah bilang, ia melihat ada cahaya di matamu, bahkan saat kamu masih kecil. Dia bilang, cahayamu itu akan selalu membimbing orang yang tersesat. Ayah Arka terlalu baik, Bu, kata Kirana, tersipu. Tidak,
dia benar. Bunda Paramita bersikeras. Tahukah kamu, saat aku membaca suratnya di rumah sakit, itu benar-benar pukulan telak. Aku menyadari betapa aku gagal menghargai orang yang paling dicintai suamiku. Aku terlalu fokus pada kemasan, sampai lupa melihat isinya. Kita semua pernah salah, Bu, hibur Kirana. Ya, tapi kesalahanku hampir fatal. Aku hampir kehilangan nyawaku, aku hampir menghancurkan masa depan Arka, dan yang terburuk, aku hampir kehilangan kesempatan untuk mengenalmu. Aku ingin membalas semua kebaikanmu. Nak, aku ingin melakukan sesuatu yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa aku sudah berubah. Kirana memandang Bunda Paramita yang kini terlihat tulus, hatinya terenyuh. Ibu tidak perlu membalas. Cukup dengan ibu sehat, dan ibu menerima saya dengan tulus, itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku ingin, kata Bunda Paramita, nadanya seperti anak kecil yang meminta sesuatu. Aku ingin mengadakan sebuah acara kecil. Mengundang kerabat dekat dan beberapa teman yang menyaksikan betapa sombongnya aku dulu. Aku ingin secara terbuka meminta maaf atas semua kata-kata kasarku kepada semua orang, dan terutama kepadamu. Bu, ibu tidak perlu mempermalukan diri sendiri, Kirana menyela. Aku tidak malu, Nak. Rasa malu terbesarku sudah kulalui saat aku menyebutmu parasit. Pengakuan adalah pembebasan, ujar Bunda Paramita dengan bijak. Aku ingin mengakhiri bayangan masa lalu itu. Aku ingin semua orang tahu bahwa di mata keluarga ini, kamu adalah harta karun kami. Permintaan Bunda Paramita itu adalah bukti nyata dari transformasi hatinya. Ia tidak lagi peduli pada image sosialnya, melainkan pada kejujuran emosional. Ini adalah langkah besar menuju penyembuhan total, yang akan mengantar cerita ke babak baru, di mana kebahagiaan sejati mulai bersemi. 1 bulan setelah kepulangan Bunda Paramita, suasana rumah itu kembali ramai, tetapi kali ini dengan aura yang benar-benar berbeda. Bunda Paramita mengadakan jamuan makan malam sederhana, mengundang kerabat dekat dan kolega bisnis yang menyaksikan langsung arogansi dan kejatuhannya. Acara ini bukan pesta pemulihan kesehatan, melainkan panggung bagi pembebasan jiwa. Kirana tampil anggun dalam balutan busana yang sederhana namun elegan, didampingi Arka yang memancarkan kebanggaan tak terhingga. Bunda Paramita, yang kini terlihat lebih lembut dan tenang, menyambut para tamu dengan senyum yang tulus, tidak lagi senyum palsu yang dulu ia pamerkan. Di tengah acara, setelah hidangan utama disajikan dan suasana mulai santai, Bunda Paramita mengetuk gelasnya perlahan, menarik perhatian semua orang. Keheningan segera menyelimuti ruangan. Selamat malam, hadirin sekalian, Bunda Paramita memulai. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa, namun kali ini wibawa yang lahir dari kerendahan hati. Terima kasih sudah datang. Saya tidak mengundang kalian malam ini untuk merayakan bisnis yang selamat, atau kesehatan saya yang pulih. Saya mengundang kalian untuk menjadi saksi dari pertobatan saya. Arka memegang tangan Kirana di bawah meja, memberinya kekuatan. Kirana menatap Bunda Paramita, hatinya penuh harap. Kalian semua tahu, Bunda Paramita melanjutkan, matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada beberapa kolega yang dulunya sering ia kritisi. Saya adalah wanita yang keras kepala. Saya menilai kesuksesan dari label harga. Saya menata hidup saya seperti menata kekayaan. Harus sempurna, harus tinggi, dan harus eksklusif. Dan saya telah membayar mahal untuk kesombongan ini. Ia mengambil jeda, menatap lurus ke arah Kirana. Kalian semua juga tahu bagaimana saya memperlakukan menantu saya, Kirana. Saya menghinanya. Saya meremehkan latar belakangnya. Saya menuduhnya sebagai beban, bahkan sebagai parasit di rumah ini. Kata parasit itu diucapkan dengan rasa sakit yang nyata. Para tamu saling berpandangan, beberapa terlihat tidak nyaman. Saat saya sakit, saat perusahaan diambang kebangkrutan, saya mengeluarkan kata-kata paling kejam kepada Kirana. Saya membentaknya, menyuruhnya pergi. Bunda Paramita mengakui. Namun, di tengah semua kebodohan dan keangkuhan saya, Kirana justru melakukan hal yang paling mulia. Ia menyelamatkan nyawa saya, dan ia menyelamatkan perusahaan Arka. Bunda Paramita kini berjalan mendekat, berdiri di samping Kirana, dan meletakkan tangannya di bahu menantunya. Kebenarannya adalah,
Bunda Paramita melanjutkan, suaranya meninggi dengan emosi. Kirana bukan parasit. Kirana adalah penjaga api suci keluarga kami. Bertahun-tahun lalu, suami saya, Ayah Arka, menitipkan saham perusahaan yang sangat berharga kepada Kirana, menjadikannya tameng terakhir kami. Kirana menjaga amanat ini, menahan diri untuk tidak menyentuhnya, bahkan ketika ia dihina, dicerca, dan direndahkan oleh saya sendiri. Air mata Bunda Paramita mulai menetes. Ketika krisis datang, Kirana menjual aset itu, yang merupakan haknya, bukan demi dirinya, melainkan demi menyelamatkan kami. Dia membuktikan bahwa harga diri sejati tidak bisa diukur dari apa yang kamu kenakan, tetapi dari apa yang kamu korbankan. Bunda Paramita berbalik, menatap Kirana. Kirana, di hadapan semua orang, Ibu ingin meminta maaf. Ibu mohon maaf atas semua kesombongan, semua kata-kata yang menyakitimu. Ibu berjanji, mulai sekarang, kamu bukan hanya menantu, kamu adalah putri ibu. Ibu berjanji akan menjaga hati dan kehormatanmu, sama seperti kamu menjaga amanat Ayah Arka. Ia kemudian memeluk Kirana erat-erat di hadapan semua orang. Pelukan itu adalah penutup tirai bagi drama masa lalu. Kirana membalas pelukan itu. Air matanya mengalir, bukan air mata kesedihan atau rasa sakit yang telah lewat, melainkan air mata lega. Saya sudah memaafkan ibu, Bu. Sejak ibu pertama kali menunjukkan penyesalan ibu di rumah sakit. Saya mencintai Arka, dan saya mencintai keluarga ini, jawab Kirana tulus. Para tamu, yang tadinya terkejut, kini berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Mereka tidak hanya memberikan selamat atas keselamatan perusahaan, tetapi atas lahirnya ikatan keluarga yang baru yang dibangun di atas kejujuran dan pengakuan. Setelah para tamu pulang, suasana kembali hening, namun hati mereka penuh. Arka membawa Kirana ke balkon, tempat di mana Bunda Paramita dulu menguping pembicaraan rahasianya. Malam ini, kamu benar-benar menunjukkan kepada semua orang siapa kamu, Kirana, kata Arka, memeluk Kirana dari belakang. Aku sangat mencintaimu. Ibu juga sangat luar biasa, Arka, ujar Kirana. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan di depan umum, apalagi bagi seseorang dengan status sosial setinggi ibu. Ibu sudah menjadi pribadi yang berbeda, kata Arka. Dia tidak lagi kaku seperti tiang beton. Dia sudah melunak, seperti sungai yang akhirnya menemukan muara. Mereka berdua menghabiskan waktu di balkon, memandang kota di bawah yang berkilauan, seolah mereka sedang menatap masa depan yang cerah. Beberapa hari kemudian, Bunda Paramita memenuhi janjinya. Ia mengundang Kirana ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang dulunya terasa tabu bagi Kirana. Kirana, aku sudah mengatur beberapa hal. Bunda Paramita memulai, duduk di meja kerja besar suaminya. Dana sisa dari saham amanat itu masih sangat besar. Nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Aku dan Arka memutuskan, kami ingin kamu yang mengelola dana ini. Kirana terkejut. Maksud ibu? Saya mengelolanya. Ya, bukan untuk perusahaan, melainkan untuk kepentingan sosial, jawab Bunda Paramita, matanya memancarkan ide yang cerah. Ayah Arka dulu punya mimpi besar untuk membantu komunitas, tapi ia terlalu sibuk dengan bisnis. Aku tahu kamu punya hati sosial yang besar, Kirana. Aku ingin kamu menggunakan sisa dana itu untuk mendirikan Yayasan Kesejahteraan Bramantya. Kirana terhenyak. Mendirikan yayasan? Menggunakan dana warisan itu untuk kebaikan? Ini adalah puncak pengakuan dan kepercayaan. Dengan nama Ayah Arka, Bu? Tanya Kirana, suaranya tercekat. Ya. Dan kamu yang menjadi ketua yayasan, tegas Bunda Paramita. Aku akan menjadi penasihat, dan Arka akan mendukung penuh. Ini adalah cara kita membalas budi, dan cara kita membersihkan karma masa lalu. Kita akan menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Kirana merasakan kebahagiaan yang meluap. Ia tidak pernah bermimpi bahwa pengorbanannya akan membuahkan hasil sebesar ini. Ia tidak hanya mendapatkan keluarga,
tetapi juga kesempatan untuk mewujudkan mimpinya dalam skala yang lebih besar. Saya setuju, Bu. Kirana menjawab dengan mantap. Senyumnya kini adalah senyum yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Keputusan mendirikan yayasan ini adalah langkah besar. Ini menunjukkan bahwa Bunda Paramita tidak hanya bertobat secara lisan, tetapi secara tindakan nyata, mentransformasi aset yang terselamatkan menjadi warisan kebaikan. Ide mendirikan Yayasan Kesejahteraan Bramantya, yang dicetuskan oleh Bunda Paramita, segera menjadi proyek bersama yang menyatukan seluruh energi dan sumber daya keluarga. Kirana mengambil peran sebagai motor penggerak, menggunakan semangatnya yang dulu ia salurkan ke proyek UMKM kecil, kini dalam skala yang jauh lebih besar. Kita tidak boleh terburu-buru, Bu, kata Kirana. Suatu pagi saat mereka membahas logo dan visi yayasan di ruang kerja yang kini menjadi markas operasional mereka. Yayasan ini harus memiliki nilai yang sama dengan apa yang ingin kita tunjukkan, ketulusan dan keberlanjutan. Bunda Paramita, duduk di samping Kirana, kini berperan sebagai supporter dan penasihat yang sabar. Ia tidak lagi memberikan perintah, melainkan berbagi pengalaman hidupnya. Aku setuju. Dulu, aku terlalu fokus pada image perusahaan. Kali ini, kita fokus pada impact. Bunda Paramita merespons. Kita gunakan dana sisa itu untuk sesuatu yang abadi, Kirana. Warisan kebaikan, seperti yang ayah Arka impikan. Arka, sebagai direktur perusahaan, memberikan dukungan logistik dan finansial penuh. Perusahaan keluarga itu tidak hanya menjadi donatur utama, tetapi juga menyediakan tim hukum dan akuntansi untuk memastikan yayasan berjalan sesuai tata kelola yang baik. Kirana, aku sudah mengatur agar kamu memiliki tim relawan inti dari karyawan perusahaan yang loyal, ujar Arka, suatu malam saat mereka memeriksa laporan keuangan awal yayasan. Mereka melihat apa yang kamu lakukan untuk ibu dan perusahaan. Mereka menghormatimu. Kamu sekarang adalah bintang utara mereka. Kirana tersenyum mendengar kiasan itu. Aku senang, Arka. Kita bisa memulai dengan fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan juga memberdayakan ibu-ibu tunggal, seperti yang selalu kuimpikan. Dalam beberapa bulan, Yayasan Kesejahteraan Bramantya resmi berdiri. Acara peluncurannya sederhana namun penuh makna. Bunda Paramita memberikan pidato yang mengharukan, menceritakan kembali kisah hidup suaminya dan bagaimana ia menemukan kembali nilai-nilai sejati melalui pengorbanan menantunya. Ini bukan yayasan yang didirikan dari kelebihan harta, melainkan dari kelebihan hati, ujar Bunda Paramita di podium, matanya tertuju pada Kirana. Dan hati itu adalah milik Kirana, yang telah mengajarkan saya bahwa kekayaan terbesar kita adalah kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Aktivitas yayasan segera menjadi inti baru dalam kehidupan keluarga mereka. Bunda Paramita, yang dulunya hanya memimpin rapat dewan direksi yang kaku, kini sering ikut terjun ke lapangan bersama Kirana. Ia membantu mengajar keterampilan dasar kepada ibu-ibu di komunitas kecil. Ia menemukan kepuasan yang tidak pernah ia dapatkan dari kesuksesan bisnisnya. Suatu hari, saat mereka berada di sebuah pusat pelatihan kecil yang didirikan yayasan, Bunda Paramita melihat Kirana dengan sabar mendengarkan keluh kesah seorang ibu tunggal. Kirana, coba lihat ini, Bunda Paramita berbisik, menunjukkan dompetnya yang berisi uang tunai yang sudah ia siapkan. Aku rasa ibu ini butuh biaya sekolah anaknya segera. Bagaimana kalau kita berikan dana darurat ini dari pos pribadi kita? Tentu, Bu, jawab Kirana, tersenyum bangga. Tapi kita berikan dalam bentuk beasiswa yayasan agar transparan dan berkelanjutan. Ibu bisa menjadi mentornya. Bunda Paramita mengangguk, matanya bersinar bahagia. Aku senang kamu selalu mengingatkanku pada prinsip. Aku terlalu terbiasa dengan keputusan cepat. Sekarang, aku belajar bahwa kesabaran adalah mata uang baru. Melalui yayasan, Bunda Paramita tidak hanya menebus kesalahannya, tetapi juga mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh gaya hidupnya yang berfokus pada materi. Ia menemukan kembali kehangatan, jauh dari dunia korporat yang dingin. Hubungan antara Kirana dan Arka semakin kuat, diwarnai rasa saling percaya dan kekaguman. Arka semakin menghormati Kirana, bukan hanya sebagai istri,
tetapi sebagai mitra hidup dan moral. Suatu malam, setelah mereka kembali dari kegiatan yayasan, Arka memeluk Kirana erat di kamar mereka. "Kamu terlihat sangat bahagia hari ini, sayang," kata Arka, mencium rambut Kirana. "Aku memang bahagia, Arka," jawab Kirana, bersandar nyaman. "Aku merasa hidupku penuh makna. Dulu, aku hanya berharap bisa diterima oleh ibumu. Sekarang, aku membantu ibumu menemukan kembali dirinya. Itu hadiah terindah. Kamu tahu, sejak kamu muncul dengan pengakuan tentang saham itu, ibu tidak pernah berhenti membicarakanmu." Arka tertawa kecil. Dia sekarang sering menceritakan masa lalunya kepadaku. Tentang betapa takutnya dia gagal setelah ayah meninggal. Dia bilang, sikap sinisnya itu hanyalah topeng pertahanan dari rasa takutnya. Kirana mengangguk penuh pengertian. "Aku selalu tahu itu, Arka. Kebencian besar seringkali hanya topeng untuk ketakutan yang lebih besar." Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Kirana merasakan mual yang luar biasa. Ia bergegas ke kamar mandi. Arka menyusulnya dengan panik. "Kamu baik-baik saja, sayang? Kamu kelelahan ya karena kegiatan yayasan?" tanya Arka cemas, mengusap punggung Kirana. Kirana menggeleng, wajahnya pucat. Setelah merasa baikan, ia kembali ke kamar. Namun senyumnya kali ini sedikit misterius. Arka melihat ada kilatan aneh di mata istrinya. Keesokan paginya, Kirana meminta Arka untuk menemaninya ke rumah sakit, bukan untuk menjenguk, melainkan untuk dirinya sendiri. Di rumah sakit, setelah menjalani pemeriksaan singkat, Kirana keluar dari ruangan dokter dengan Arka di sisinya. Arka terlihat tegang. "Bagaimana, Kirana? Apa kata dokter? Kamu sakit apa?" tanya Arka, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kirana berhenti di tengah koridor yang ramai, menatap Arka dengan senyum paling indah yang pernah ia miliki. Ia meraih tangan Arka, membawanya ke perutnya yang masih rata. "Aku tidak sakit, Arka," bisik Kirana, matanya berkaca-kaca bahagia. "Lalu?" desak Arka, bingung. Kirana tertawa kecil, air mata menetes. "Dokter bilang, ada keajaiban kecil yang sedang tumbuh di sini. Kami akan punya anak, Arka." Arka membeku di tempat. Wajahnya yang tegang seketika berubah, dipenuhi luapan kebahagiaan yang tak tertahankan. Ia memerlukan beberapa detik untuk mencerna berita itu. "Anak? Kita? Kirana, kamu serius?" Arka berkata, suaranya pecah, tidak percaya. "Sangat serius, suamiku," jawab Kirana. Arka mengangkat Kirana, memutarnya di udara. Tawa mereka berdua memecah kesunyian koridor rumah sakit, menggantikan tangis dan kepanikan yang pernah terjadi di tempat itu. Kebahagiaan mereka adalah pelangi setelah badai panjang. Berita kehamilan ini adalah anugerah terbesar, sebuah simbol dari ikatan baru mereka yang kini bukan hanya didasari cinta, tetapi juga komitmen untuk masa depan. Kabar kehamilan Kirana menyebar di rumah besar keluarga Bramantya seperti berita sukacita yang dinantikan sepanjang musim kemarau. Arka, yang biasanya tenang dan fokus, kini tampak seperti remaja yang sedang dimabuk cinta. Senyumnya tak pernah lepas, dan ia memperlakukan Kirana seperti kaca yang sangat berharga. Saat Arka dan Kirana menyampaikan berita itu kepada Bunda Paramita, reaksinya adalah yang paling mengharukan. Mereka memilih momen di taman, di bawah sinar matahari pagi, tempat yang kini menjadi favorit Bunda Paramita untuk merenung dan menikmati kedamaian. "Bu, kami punya kabar gembira," Arka memulai, duduk di samping ibunya, tangannya menggenggam tangan Kirana. Bunda Paramita menatap wajah kedua anaknya yang berseri-seri. "Kabar apa, Nak? Apa yayasan mendapat hibah besar lagi?" Kirana tertawa kecil, lalu memegang tangan Bunda Paramita dan menuntunnya ke perutnya. "Ada proyek baru yang jauh lebih penting dari yayasan, Bu. Proyek ini akan memakan waktu 9 bulan. Bunda Paramita memerlukan beberapa saat. Matanya yang tajam, yang dulu hanya melihat angka dan saham, kini memproses makna dari gerakan itu. Perlahan, pupilnya membesar, dan tangannya yang lemah terangkat, menyentuh perut Kirana. "Ya Tuhan, Kirana!" Bunda Paramita berbisik, suaranya pecah, dipenuhi getaran emosi yang murni. Kamu hamil." Kirana mengangguk,
Air mata kebahagiaan menggenang. Iya, Bu. Kami akan punya anak. Bunda Paramita tidak lagi bisa menahan diri. Ia menarik Kirana ke dalam pelukan yang erat. Pelukan yang kali ini jauh lebih kuat dan penuh kasih daripada pelukan rekonsiliasi di rumah sakit. Itu adalah pelukan seorang ibu sejati kepada putrinya. Nak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bunda Paramita terisak di bahu Kirana. Air mata yang tumpah kali ini adalah air mata syukur. Embun suci yang membasahi janji yang telah ia buat di hatinya. Arka ikut memeluk keduanya, menciptakan lingkaran cinta yang utuh. Ini adalah hadiah terbaik, Kirana, kata Bunda Paramita, melepaskan pelukan dan menatap wajah menantunya yang berseri-seri. Jauh lebih berharga daripada seluruh saham dan aset yang pernah kita miliki. Sejak hari itu, kehidupan Bunda Paramita sepenuhnya berpusat pada Kirana dan calon cucunya. Ia menjelma menjadi sosok nenek yang overprotective namun manis. Ia melarang Kirana melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Bahkan sesekali ia bersitegang lucu dengan Arka karena Arka dianggap tidak cukup cekatan melayani istrinya. Arka, kamu ini bagaimana? Istrimu mual dan kamu hanya duduk di sana? Cepat ambilkan teh jahe hangat. Perintah Bunda Paramita, yang kini menjadi komandan bagi putranya sendiri. Siap, Bu Komandan. Arka merespons sambil tertawa, senang melihat ibunya kembali bersemangat. Bunda Paramita mulai menceritakan semua pengalamannya saat mengandung Arka. Kisah-kisah yang dulunya tersembunyi di balik kubah kesibukannya, kini dibagikan dengan hangat. Dulu, saat mengandung Arka, aku sangat manja. Aku meminta suamiku mencarikan mangga muda di tengah malam. Bunda Paramita bercerita suatu malam, tertawa ringan. Suamiku bilang, itu adalah ujian cinta. Maka sekarang, giliranku menguji Arka. Kirana menimpali sambil menggenggam tangan suaminya. Bunda Paramita menatap Kirana, pandangannya berubah serius. Ia mengambil tangan Kirana dan memegangnya erat. Nak, ibu ingin berjanji padamu. Bunda Paramita memulai. Suaranya mengandung tekad yang kuat. Ibu berjanji, anak ini, cucu ibu ini, tidak akan pernah mendengar kata-kata pedas atau penghinaan seperti yang pernah kamu dengar dari ibu. Bu. Kirana mencoba menyela, tapi Bunda Paramita menggeleng. Dengarkan ibu, nak, ibu berjanji, anak ini akan tahu betapa berharganya ibunya. Anak ini akan tahu bahwa ibunya adalah seorang pahlawan. Bahwa ibunya adalah penyelamat keluarga ini. Aku akan menceritakan kisah pengorbananmu, bukan untuk membuatmu terlihat hebat, tapi untuk mengajarkan cucu ibu bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari kekayaan materi, melainkan dari ketulusan hati. Janji Bunda Paramita itu adalah penyembuhan total bagi luka Kirana di masa lalu. Ia telah mendapatkan bukan hanya pengakuan, tetapi juga komitmen untuk menjaga martabatnya hingga generasi berikutnya. Itu adalah mahkota kehormatan yang jauh lebih berharga daripada tahta apapun. Bulan-bulan kehamilan Kirana berjalan damai dan penuh cinta. Kegiatan Yayasan Kesejahteraan Bramantia tetap berjalan, tetapi Kirana mendelegasikan lebih banyak tugas kepada Bunda Paramita, yang kini sepenuhnya terlibat sebagai penasihat moral dan operasional. Aku merasa seperti menemukan tujuan hidupku yang hilang, Kirana, kata Bunda Paramita suatu kali, setelah kembali dari kunjungan yayasan. Dulu, bisnis membuatku kaya di rekening, tapi miskin di hati. Sekarang, aku merasa kaya di segala lini. Kirana melihat perubahan itu sebagai keajaiban. Wanita yang dulunya hanya peduli pada kemewahan, kini senang memakai pakaian sederhana dan berinteraksi dengan masyarakat. Sikap sinisnya benar-benar telah hilang, digantikan oleh kelembutan seorang nenek yang menanti. Di bulan-bulan terakhir kehamilan, Arka dan Bunda Paramita bekerja sama mendekorasi kamar bayi. Sebuah momen yang tak terbayangkan setahun lalu. Bunda Paramita memilihkan kain terbaik, bukan yang termahal, tetapi yang paling lembut dan aman. Kita harus memastikan kamar ini penuh cinta, nak, kata Bunda Paramita, menata boks bayi dengan hati-hati. Cinta adalah fondasi yang paling kuat. Lihat ibu, Arka, bisik Kirana kepada suaminya. Ibu jauh lebih antusias daripada kita berdua. Tentu saja, jawab Arka, tersenyum bangga. Ibu menemukan kebahagiaannya. Dan kamu adalah alasan dari semua itu, sayang. Menjelang hari kelahiran, Bunda Paramita kembali memberikan sesuatu kepada Kirana. Kali ini, sebuah liontin kecil, dengan ukiran inisial ayah Arka di belakangnya. Ini liontin yang ayah Arka berikan padaku saat aku hamil Arka. Aku menyimpannya karena aku pikir itu adalah jimat keberuntungan, kata Bunda Paramita, memasangkan liontin itu di leher Kirana. Aku ingin kamu yang memilikinya sekarang. Kamu adalah ibu dari garis keturunan yang baru, yang membawa nilai-nilai luhur. Liontin ini adalah simbol transmisi cinta, bukan sekadar warisan fisik. Kirana menerima hadiah itu dengan mata berkaca-kaca. Simbolisme liontin itu sangat dalam. Itu menandakan bahwa Bunda Paramita tidak hanya menerima dirinya, tetapi juga menempatkannya sebagai penerus spiritual dan moral keluarga. Di malam sebelum Kirana melahirkan, Bunda Paramita datang ke kamarnya. Ia duduk di samping Kirana, memijat lembut kakinya yang bengkak. Jangan khawatir, nak, ibu akan mendampingimu di ruang bersalin. Kamu sudah sangat kuat melewati badai. Melahirkan akan menjadi momen paling indah dalam hidupmu, bisik Bunda Paramita. Terima kasih, Kirana. Terima kasih sudah masuk ke keluarga kami. Kamu bukan hanya membawa anak,
kamu membawa cahaya. Keluarga itu kini siap, bukan hanya menghadapi kelahiran, tetapi untuk menjalani kehidupan baru yang mereka bangun di atas reruntuhan kesombongan masa lalu. Tiba saatnya bagi Kirana untuk menjalani perjuangan terakhir dalam 9 bulan penantian. Rasa sakit kontraksi yang datang silih berganti terasa seperti gelombang pasang, menguji kekuatan yang selama ini ia tunjukkan dalam menghadapi badai emosional. Di ruang bersalin, Kirana didampingi oleh Arka, yang wajahnya tegang namun tangannya tak pernah lepas dari genggaman istrinya. Dan di luar, duduk dengan cemas di ruang tunggu, adalah Bunda Paramita. Ia tidak lagi duduk dengan postur elegan seorang matriark, melainkan meringkuk, sesekali memanjatkan doa, menunjukkan kerentanan seorang ibu yang menunggu. Ya Tuhan, lindungi mereka. Lindungi Kirana. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga ini, bisik Bunda Paramita kepada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Ia mengingat janji yang ia buat di bab sebelumnya, janji untuk menjaga kehormatan Kirana. Janji itu kini terasa semakin sakral. Setelah perjuangan yang panjang, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan rumah sakit. Arka, yang kelelahan namun diliputi kebahagiaan, mencium dahi Kirana yang basah oleh keringat. Kita berhasil, sayang. Kita punya anak laki-laki, bisik Arka, suaranya dipenuhi rasa syukur. Kirana tersenyum lemah, air mata menetes bahagia saat perawat meletakkan bayi mungil itu di dadanya. Momen skin to skin itu adalah puncak dari perjalanan panjang mereka. Tak lama kemudian, Bunda Paramita diizinkan masuk. Ia berjalan perlahan, namun begitu melihat cucunya yang tertidur nyenyak di pelukan Kirana, langkahnya terhenti. Ia mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh pipi lembut cucunya. Dia sempurna, Kirana, Bunda Paramita berkata, suaranya lirih. Sangat sempurna. Arka memeluk ibunya. Selamat, Bu. Ibu sekarang resmi menjadi nenek. Bunda Paramita menatap Kirana, matanya dipenuhi cinta. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan sejati ini kepada kami. Kamu adalah pembawa kehidupan, 2 kali. Sekali bagi ibu, dan sekali bagi cucu ibu. Saat mereka memberikan nama pada bayi laki-laki itu, mereka memilih Bramantya Satya Aryon. Satya, yang berarti kebenaran atau kesetiaan, dipilih oleh Bunda Paramita. Agar dia selalu ingat bahwa keluarga ini dibangun di atas kesetiaan dan kejujuran yang ibunya tunjukkan, jelas Bunda Paramita kepada Arka. Beberapa bulan berlalu, kehidupan keluarga Bramantya kini berputar mengelilingi Satya. Rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa dan tangisan bayi. Dan peran Bunda Paramita sebagai nenek adalah mahakarya terindahnya. Ia mengabaikan jadwal sosialnya yang padat demi menghabiskan waktu bersama Satya. Ia sering duduk di kamar bayi, berbicara lembut, dan menceritakan kisah yang bukan hanya dongeng, tetapi kisah nyata tentang keberanian dan pengorbanan. Suatu sore, saat Kirana masuk ke kamar bayi, ia menemukan Bunda Paramita sedang berbicara dengan Satya yang sedang tertidur. Sayangku Satya, Bunda Paramita berbisik, membelai pipi cucunya. Ingat baik-baik, ibumu adalah wanita terhebat di dunia. Dia datang ke keluarga ini dan ibu, nenekmu ini, berbuat kesalahan besar. Nenek menghinanya, memanggilnya parasit, karena nenek buta oleh kesombongan. Bunda Paramita menoleh dan melihat Kirana berdiri di ambang pintu, air mata mengalir tenang di pipi Kirana. Tapi ibumu, Nak, dia tidak membalas. Dia menyelamatkan nenek dari kematian, dia menyelamatkan ayahmu dari kebangkrutan, dan dia mengajarkan nenek apa arti cinta yang sesungguhnya, lanjut Bunda Paramita. Nenek berjanji, anak ini akan tahu betapa berharganya ibunya, betapa heroiknya dia. Kamu adalah warisan cinta yang dibawa oleh ibumu. Kirana berjalan mendekat, memeluk Bunda Paramita dari belakang. Bu, ibu tidak perlu menceritakannya sebegini mendalam. Bunda Paramita berbalik dan memegang tangan Kirana. Aku harus, Kirana, agar anak ini, dan anak-anak Arka selanjutnya, tidak pernah mengulangi kesalahan fatal yang pernah ibu lakukan. Aku akan memastikan, benih kesombongan tidak akan pernah tumbuh lagi di keluarga ini. Momen penutup terjadi saat peresmian kantor pusat Yayasan Kesejahteraan Bramantya yang baru, yang dibangun menggunakan sisa dana saham amanat ayah Arka. Dalam pidato penutupnya, Bunda Paramita, yang kini menjadi penasihat utama yayasan, menunjuk ke arah Kirana. Yayasan ini adalah monumen. Bukan monumen untuk uang, tetapi monumen untuk hati yang tulus, ujar Bunda Paramita. Saya ingin menegaskan sekali lagi, di hadapan semua orang, bahwa wanita yang saya sebut, parasit, itu, Kirana, adalah pahlawan sejati kami. Dia menolak semua aset yang kami tawarkan, dia menolak kunci brankas. Dia hanya meminta satu hal, keluarga yang utuh dan kesempatan untuk berbuat baik. Bunda Paramita kemudian menatap Arka dan Kirana yang berdiri bersama Satya di pelukan Arka. Hari ini, kami adalah keluarga yang utuh karena telah belajar dari kesalahan. Kami telah menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan. Dan semua ini berkat ketulusan Kirana. Arka memandang Kirana, matanya penuh janji. Ia mencium kening istrinya. Kamu telah memberikan segalanya, sayang. Kini, giliran kami menjagamu. Kirana tersenyum. Di pelukannya, ia memiliki Satya, buah cinta dan harapan mereka. Di sampingnya, ia memiliki Arka, suaminya yang penuh cinta. Dan di hadapannya, ia memiliki Bunda Paramita, yang kini menjadi ibu sejati baginya. Kisah tentang wanita yang dihina sebagai parasit tetapi muncul sebagai penyelamat telah menemukan akhirnya yang bahagia. Bukan sekadar kebahagiaan finansial, tetapi kebahagiaan hati, di mana pengorbanan menghasilkan pengakuan yang tak ternilai. Rumah besar keluarga Bramantya tidak lagi menampung kesombongan, tetapi menjadi istana cinta yang kekal. Mereka hidup, menabur benih kebaikan melalui yayasan, dan mengajarkan Satya bahwa di dunia ini,
Ketulusan adalah mahkota yang paling indah.